Bab 481 Adik Beruntung. Apa maksud senior dengan itu? Mendengar ini, wajah Bei Moyan berubah pucat. Ini adalah aliansi pernikahan antara dua kerajaan. Apa hubungannya dengan Ye Xuan? Ye Xuan meliriknya dengan acuh tak acuh. Orang yang ingin dinikahi pangeran keduamu adalah muridku, dan aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Apa kau keberatan? Begitu dia selesai berbicara, mata semua orang berbinar. Bahkan Feng Wunyu pun tercengang. Pakar hebat ini ternyata guru kakaknya. Ekspresi wajah Bei Xuantian berubah sangat jelek, begitu pula dengan Bei Moyan. Bei Xuantian menatap Feng Wunyu dengan marah. Karena Feng Xiyun telah berhasil mengakui seorang guru dan menjadi murid dari Tanah Suci Teratas, mengapa Kerajaan Suci Yang Li tidak memberitahunya terlebih dahulu? Kini, sebagai perwakilan Kekaisaran Ilahi Haihan, mereka datang ke wilayah Kekaisaran Ilahi Yang Li dengan meriah untuk mengamankan aliansi pernikahan antara kedua kekaisaran. Namun, ternyata pasangan nikahnya telah menjadi murid dari Tanah Suci tingkat atas. Apakah mereka mempermainkannya? Tanah Suci tertinggi jauh lebih kuat daripada gabungan kedua kerajaan mereka. Siapa sih yang berani datang dan mencoba merebut pengantin wanita? Mendengar ini, meskipun Feng Wunyu sangat terkejut, sudut mulutnya tanpa sadar melengkung membentuk senyuman. Adikku ini cukup pintar, dia menemukan pendukung yang kuat. Dari nada bicara Ye Xuan tadi, dia tahu bahwa Ye Xuan sangat menyayangi Feng Xiyun. Kalau tidak, dia tidak akan repot-repot mengurusi masalah pernikahannya. Sejak mengetahui akan adanya aliansi pernikahan antara kedua kerajaan, ia sangat khawatir. Setelah diam-diam membiarkan Feng Xiyun melarikan diri, ia sering mengirim orang untuk menanyakan keadaannya. Sampai beberapa waktu lalu, semuanya baik-baik saja. Dia terus menerima kabar tentang di mana dan bagaimana keadaannya. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, bawahannya gagal menemukannya sebulan yang lalu, yang membuatnya sangat khawatir. Sekarang mengetahui bahwa dia telah menjadi murid Ye Xuan, dia merasa lega. Ye Xuan menatap Bei Xuantian dengan acuh tak acuh dan berkata, kalau tidak ada lagi yang ingin kau katakan, ya sudah diputuskan begitu saja. Pernikahan ini batal. Tentu saja. Kamu juga bisa mencoba merebutnya. Aku akan menyambutmu kapan saja. Bagaimana saya harus menyapa Anda, Tuan? Bei Moyan berpikir sejenak dan bertanya. Ye Xuan berbalik dan berkata tanpa menoleh ke belakang, aku Ye Xuan, kepala puncak awan langit dari Sekte Ilahi Gurun Besar. Apa? Dia sebenarnya kepala suku dari Sekte Dewa Gurun Besar. Ekspresi Feng Wunyu berubah serius saat mendengar ini. Mata Bei Moyan berkilat penuh kesadaran. Orang ini sebenarnya adalah kepala Sekte Dewa Gurun Besar. Dan dia adalah ahli alam penguasa mistik tingkat puncak. Bei Xuantian tercengang. Paman Moyan, apakah Sekte Dewa Gurun Agung sangat kuat? Kenapa kau begitu takut? Dia tinggal di istana kerajaan sepanjang tahun, jadi dia tidak terlalu akrab dengan dunia luar. Mendengar ini, Bei Moyan menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan, benar. Sekte Dewa Alam Liar Agung sangat mengerikan. Sekte ini telah ada sejak zaman kuno dan bukan milik kerajaan dewa manapun. 1000 tahun yang lalu, Sekte Dewa Belantara Agung memiliki seorang ahli yang tak terkalahkan, yaitu Tian Xuan, kepala suku terakhir dari puncak langit awan. Kekuatan kepala suku Tian Xuan tak tertandingi. Ia berhasil memukul mundur invasi keturunan binatang purba dengan kekuatan murni. Pencapaiannya dalam ilmu pedang telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Seperti di masa sekarang, burung pipit dewa pemakan surga pernah menimbulkan malapetaka. Namun, kepala suku Tian Xuan lah yang mengalahkannya dan mengusirnya ke pegunungan dewa kuno. Saat teringat ketua Tian Xuan, Bei Moyan mengungkapkan ekspresi hormat dan kagum. Kala itu, kepala suku Tian Xuan dapat dikatakan telah memimpin umat manusia untuk mengalahkan ras lain dengan pedangnya yang tak terkalahkan. Ia mengira kekuatan Sekte Dewa Gurun Agung akan menurun setelah kematian ketua Tian Xuan, tetapi ternyata ketua baru puncak awan langit telah mencapai puncak alam dewa mistik. Yang paling mengejutkan Bei Moyan adalah aura Ye Xuan tidak stabil, yang merupakan tanda bahwa ia akan mencapai alam tertinggi. Ketika memikirkan hal ini, hati Bei Moyan dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah Sekte Dewa Gurun Agung benar-benar seberuntung itu? Apakah akan ada ahli alam tertinggi kedua setelah ketua Tian Xuan? Setelah mendengar jawaban Bei Moyan, wajah Bei Xuantian dipenuhi keputusasaan. Dia tahu dalam hatinya bahwa ketika Ye Xuan mengucapkan kata-kata itu, pernikahannya benar-benar telah dibatalkan. Di hadapan ahli yang begitu menakutkan, bahkan ayahnya pun tidak akan berani memperlihatkan rasa tidak hormat, apalagi padanya. Sekalipun Kekaisaran Suci Haihan memiliki banyak tanah suci teratas yang mendukung mereka, mereka tidak akan pernah menyinggung Sekte Suci Wilderness Agung atas masalah sekecil itu. Di dunia mistik, kekuatan adalah yang paling berkuasa. Paman Feng, apakah kamu pernah mendengar tentang orang ini? Pada saat ini,
Feng Wonyu membisikkan pertanyaan itu kepada Feng Tiangang. Feng Tiangang mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Aku memang pernah mendengar tentangnya. Ketua Yesuan dari Puncak Awan Langit adalah pakar paling terkenal akhir-akhir ini. Dia hampir membunuh 3 tetua dari Sekte Dewa Abadi di kota Qingyang. Merupakan suatu berkah bahwa adikmu berhasil menjadi muridnya. Mungkin kita bahkan bisa memanfaatkan hubungan sang putri untuk mempererat hubungan antara Kekaisaran dan Sekte Dewa Gurun Raya. Sebagai perbandingan, aliansi pernikahan dengan Kekaisaran Dewa Haihan tidaklah signifikan. Feng Wonyu terkejut ketika mendengar ini. Adiknya telah mengeluarkan kelinci dari topi dengan gerakan ini. Mengerti. Aku pasti akan membicarakan ini dengan ayah saat aku kembali. Ayah selalu bisa menilai situasi dengan akurat. Dia pasti akan membuat pilihan yang tepat. Bei Xuantian dan Bei Moyan sedikit malu. Paman Moyan, apa yang harus kita lakukan? Bei Xuantian bingung. Jika Bei Moyan tidak mengimbangi sebagian tekanan spiritual Yesuan, dia pasti sudah berlutut sejak lama. Bab 482 Putri lainnya. Mereka datang ke sini dengan gembar-gembor seperti itu, tetapi harus pergi dalam keadaan menyedihkan, yang pasti akan membuat mereka menjadi bahan tertawaan di kerajaan suci Haihan. Terlebih lagi, sebagai pangeran kedua dari Kekaisaran Ilahi Haihai, status Bei Xuantian sangat tidak stabil. Jika aliansi pernikahan hancur, konsekuensinya akan. Bei Moyan menatap Yesuan dalam-dalam, lalu mendesah tak berdaya. Xuantian, kita hanya punya satu pilihan tersisa. Ada apa? Mata Bei Xuantian berbinar mendengar ini, seolah-olah dia telah menemukan jalan keluar. Menyerahlah pada Putri Feng Xiyun dan pilihlah putri lain untuk dinikahi. Ini. Mata Bei Xuantian dipenuhi dengan keengganan. Dia sudah melihat semua potret putri-putri dari kerajaan ilahi Yangli, dan yang paling memuaskannya adalah Feng Xiyun. Dia mengira dia akan bisa kembali dengan istri cantik setelah datang ke Kekaisaran Ilahi Yangli, tetapi dia tidak menyangka. Hatinya dipenuhi ketidakpuasan, tetapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskan kekesalannya. Bei Xuantian menggertakkan giginya karena marah saat memikirkan untuk menyerah, dan ekspresinya menjadi gelap. Melihat ini, Bei Moyan menepuk bahunya tanpa daya. Xuantian, siapapun yang ingin meraih hal-hal hebat harus belajar mengatasi kekalahan terlebih dahulu. Aku tahu kau enggan menerima ini, tapi ini satu-satunya pilihan kita. Bagaimanapun, Kekaisaran belum mengumumkan identitas pasangan nikahmu, jadi selama kamu menikahi seorang putri, para menteri dan anggota istana tidak akan mengkritikmu. Bei Xuantian menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. Dalam menghadapi kekuasaan absolut, menyerah adalah satu-satunya pilihan. Namun, benih kebencian juga telah tertanam di hatinya. Jika dia adalah putra mahkota Kekaisaran Ilahi Haihan, akankah dia harus menanggung penghinaan seperti itu? Segalanya. Itu semua karena kekuasaan. Ia harus memperoleh kekuasaan absolut sehingga ia dapat mengendalikan segalanya di dunia. Melihat ini, Bei Moyan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, siapa sangka Feng Xiyun akhirnya akan menjadi murid Yesuan. Para putri biasanya tidak diizinkan meninggalkan istana, jadi bergabung dengan tanah suci tingkat tinggi bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baiklah. Aliansi pernikahan ini akan berakhir di sini. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Soal rencana kedua kerajaanmu setelah ini, aku tidak peduli. Namun, muridku tidak boleh menjadi alat tawar-menawar siapapun. Jika Anda tidak puas dengan ini, jangan ragu untuk mencari saya di puncak langit awan kapan saja, kata Yesuan ringan. Pada saat ini, Yesuan berjalan menghampiri Feng Wonyu. Ia menatap putra mahkota, yang memancarkan aura keagungan dan memegang teguh takdir kekaisaran, dengan puas. Feng Xiyun pernah berkata sebelumnya bahwa alasan mengapa dia bisa meninggalkan istana sebagian besar karena kakaknya, sang putra mahkota. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Mata Feng Wonyu berbinar saat mendengar ini. Feng Wonyu menyapa ketua Yesuan. Feng Wonyu membungkuk dengan sopan. Gadis Xiyun itu sering membicarakanmu. Melihatmu secara langsung hari ini. Sepertinya kau benar-benar punya bakat sebagai calon penguasa. Kepala suku Yesuan, kau terlalu baik. Pujian seperti itu tidak beralasan. Melihat ini, Yesuan semakin terkejut. Ia tidak menyangka pria ini begitu tenang menghadapi sanjungan. Sepertinya ia memiliki karakter yang teguh. Kekaisaran Dewa Yangli memiliki penerus yang luar biasa. Yesuan tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik menatap Su Changhe. Ayo pergi. Baiklah. Su Changhe mengangguk penuh semangat, lalu menatap Bei Xuantian dengan arogan sebelum mengikuti Yesuan. Melihat mereka berdua pergi, Feng Wonyu tersenyum. Seperti yang diharapkan dari ketua puncak awan langit. Ketua Tian Xuan memiliki penerus yang luar biasa.
Aku ingin tahu apakah Ketua Ye Xuan bisa melampaui Ketua Tian Xuan. Meski tampaknya tidak mungkin, dia masih sangat optimis terhadap peluang Ye Xuan. Lagi pula, Ye Xuan masih sangat muda, dan bakat serta potensi kultivasinya belum sepenuhnya terkuras. Sepertinya ia akan mencapai alam tertinggi kapan saja. Mungkin butuh 1000 tahun, tetapi ada kemungkinan Ye Xuan bisa mencapai alam kuno. Sedangkan untuk alam abadi yang tersegel dan legendaris, itu adalah sesuatu yang tak seorang pun berani pertimbangkan. Lagi pula, dalam 10.000 tahun terakhir, meskipun banyak sekali jenius luar biasa yang muncul di antara umat manusia, tidak ada seorang pun yang pernah mampu menerobos dan mencapai alam abadi yang tersegel. Yang mulia, mungkin kita bisa memanfaatkan koneksi Sang Putri untuk menghubungi puncak awan langit. Jika kita bisa menjalin hubungan baik dengan Sekte Dewa Gurun Raya, posisi Anda di Kekaisaran Dewa Yang Li pasti akan lebih aman, saran Feng Tiangang. Itu masuk akal. Feng Wonyu mengangguk setuju. Meskipun ia kini adalah putra mahkota Kekaisaran Ilahi Yang Li, dan statusnya bisa dikatakan berada di atas semua orang, ada banyak pangeran di istana kerajaan. Jika ia bisa mendapatkan dukungan dari para ahli yang kuat, hal itu tidak hanya akan memantapkan posisinya sebagai putra mahkota, tetapi juga akan sangat membantunya ketika ia mewarisi kekaisaran di masa depan. Sepertinya aku harus mengunjungi puncak awan langit di masa mendatang untuk melihat bagaimana keadaan Xiyun. Petik 1. Tatapan Feng Wonyu kemudian tertuju pada Bei Xuantian. Sekarang Ye Xuan dan Su Changhe telah pergi, itu berarti konflik telah terselesaikan. Bagaimanapun, status kerajaan orang-orang seperti dia dan Bei Xuantian tidak berarti apa-apa bagi para ahli tingkat atas sekte seperti Sekte Dewa Gurun Besar. Yang mulia, karena masalah ini sudah terselesaikan, silakan ikut dengan saya. Ayahku sudah menyiapkan hadiah besar di istana dan sedang menunggu kalian berdua. Mengenai detail aliansi pernikahan, ketika kalian berdua tiba di istana, ayahku tentu akan menjelaskannya. Sebenarnya Feng Wonyu tidak tertarik pada keduanya, tetapi dia tetap harus menjalankan misi yang diberikan ayahnya. Adapun apa yang terjadi setelah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bab 483 Kemunculan kembali kura-kura hitam. Pada saat ini, singa berbintik hitam itu tercengang. Ia mempertanyakan seluruh keberadaannya. Sial, itu keterlaluan. Meskipun aku agak lemah, aku tetaplah keturunan binatang purba. Tidak bisakah kau menunjukkan rasa hormat padaku? Mereka semua sedang mengobrol. Apa yang mereka bicarakan? Pada awalnya, Ye Xuan dan Su Changhe tertarik dengan pertarungan antara Bei Xuantian dan binatang singa berbintik hitam ini, itulah sebabnya seluruh situasi ini terungkap sejak awal. Akan tetapi, sepanjang ancaman dan diskusi, binatang singa berbintik hitam itu diabaikan. Binatang terkutuk, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Tatapan Bei Xuantian akhirnya tertuju pada singa berbintik hitam itu, dan matanya hampir menyemburkan api. Kemudian, pedang di tangannya melepaskan ki pedang tajam yang melesat ke arah binatang itu dan langsung membelahnya menjadi dua. Inilah satu-satunya jalan baginya untuk melampiaskan amarahnya. Saat ini, Ye Xuan dan Su Changhe sudah mendekati pegunungan Dewa Kuno. Su Changhe akhirnya tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya, "Kepala Ye Xuan, apakah pangeran kedua itu yang bertunangan dengan Suster Xiyun?" Ye Xuan mengangguk ringan. "Lalu kenapa kau tidak membunuhnya saja? Dengan begitu, kita bisa menyingkirkan akar masalahnya untuk selamanya," kata Su Changhe polos. Mulut Ye Xuan berkedut saat mendengar ini. Apa ada lubang di otak orang ini? Kenapa dia selalu membuat segala sesuatunya terdengar begitu sederhana? Nak, ingat ini. Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kekerasan. Bahkan jika kau membunuh Bei Xuantian, masih ada pangeran lain di Kekaisaran Ilahi Haihan. Selama kedua kekaisaran ingin bersekutu, aliansi pernikahan akan selalu menjadi pilihan yang layak. Oleh karena itu, daripada terus-menerus melakukan siklus seperti itu, lebih baik kita menekan mereka dan meminta mereka untuk mengganti pasangannya. Anda harus jelas bahwa nilai orang yang hidup selalu lebih tinggi daripada nilai orang yang mati, oke? Ye Xuan menatap Su Changhe dalam-dalam. Mata Su Changhe berbinar saat mendengar itu, tetapi dia segera memasang ekspresi bingung lagi. Melihat ini, Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya dia perlu mencari waktu untuk memperbaiki cara berpikir si brengsek ini. Selain fakta bahwa orang ini cukup pandai bersikap keren, dia memang jelek dalam hal lain. Bagaimanapun, itu masalah untuk lain waktu. Lebih baik fokus pada masalah yang sedang dihadapi. Ye Xuan melambaikan tangannya, lalu melangkah maju. Su Changhe segera mengikutinya. Meskipun tidak begitu mengerti, setidaknya ia mengerti satu hal. Big Boss memang Big Boss. Cara berpikirnya benar-benar berbeda dari orang biasa. Sepertinya aku harus minta saran pada kakak Xiyun nanti.
Jika kakak Siun tahu bahwa ketua Yesuan telah berhadapan dengan dua kerajaan untuk mengatasi masalah pernikahannya, dia mungkin akan sangat berterima kasih. Su Changhe tidak dapat menahan perasaan mendidihnya darah ketika dia memikirkan apa yang baru saja terjadi. Sayang sekali pertarungan sungguhan belum terjadi. Dia ingin melihat Yesuan beraksi. Saat malam perlahan turun, gunung-gunung suci kuno itu menjadi gelap dan sunyi. Di bagian selatan, terdapat api unggun di tengah hutan. Sekelompok petani duduk di depan api unggun. Ada juga wajah-wajah yang familiar di antara mereka. Mereka adalah peri reinkarnasi, yang pernah berinteraksi dengan Yesuan di kota Qingyun, dan Situmo. Api unggun itu bersinar menyilaukan di malam hari, tetapi mata peri reinkarnasi tertuju ke arah area hutan di dekatnya. Ia punya firasat buruk. Hutan itu terlalu sunyi, begitu sunyi hingga terasa terlalu asing. Paman Situ, apa paman tidak merasa ada yang salah? Bukankah hutan ini terlalu sepi? Peri reinkarnasi tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, Situmo merasa bingung. Ia segera memeriksa sekelilingnya dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Suasana ini terlalu sunyi dan asing. Tiba-tiba aku punya firasat buruk tentang tempat ini. Rasanya seperti ketenangan sebelum badai. Gadis, kamu terlalu gugup. Kamu yakin tidak berhalusinasi? Gunung-gunung suci kuno itu berbahaya, jadi bukankah wajar jika mereka sedikit lebih tenang? Situmo tidak dapat mendeteksi sesuatu yang tidak biasa dengan indera spiritualnya. Melihat ini, peri reinkarnasi hanya bisa mengangguk dan berharap yang terbaik. Akan tetapi, dia tidak dapat menghilangkan perasaan gelisah itu. Mereka ada di sini untuk mengejar burung pipit dewa pemakan surga. Berdasarkan informasi yang mereka terima, tempat terakhir burung pipit dewa pemakan surga terlihat berada di dekat tempat ini. Namun, mereka telah mencari di area ini selama hampir sehari tanpa hasil. Sungguh aneh. Sekarang sudah cukup larut. Sebaiknya kau istirahat lebih awal. Kita lanjutkan pencarian besok pagi. Baru saja, kelompok tetua agung mengirimkan kabar bahwa mereka telah tiba di kedalaman pegunungan Dewa Kuno. Kemungkinan besar mereka akan segera mendapatkan beberapa keuntungan. Situmo tersenyum dan kembali ke tendanya. Ia kemudian memerintahkan beberapa murid untuk tetap di luar dan berjaga-jaga. Peri reinkarnasi mengangguk. Dia memang sedikit lelah. Kemudian dia berbalik dan kembali ke tendanya untuk beristirahat. Waktu berlalu dengan lambat, dan saat fajar tiba, daerah sekitar mereka tiba-tiba bergetar hebat. Apa yang telah terjadi? Situmo, yang menyadari keributan itu, bergegas keluar dari tenda. Ketika ia menatap langit, ia tertegun. Ini, apa ini? Seekor kura-kura raksasa yang tak tertandingi tiba-tiba muncul dan perlahan-lahan maju. Setiap kali kura-kura raksasa ini melangkah, seluruh area bergetar hebat. Hal yang paling menarik perhatian adalah peti mati besar di punggungnya, yang tampaknya dipenuhi dengan energi kehidupan yang kaya. Mungkinkah peti mati itu adalah harta surgawi yang legendaris? Semua orang tersadar dari keterkejutan mereka dan menatap peti mati itu dengan rakus. Situmo juga sangat terkejut. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan kura-kura hitam legendaris seperti ini. Paman Situ, mengapa kura-kura ini membawa harta surgawi ke sini? Peri reinkarnasi juga berjalan keluar. Tatapannya terpaku pada kura-kura hitam. Bahkan sebagai saintes dari Sekte Ilahi Danau Giok, ia belum pernah melihat monster raksasa sekuat itu. Hanya auranya saja sudah cukup untuk membuat jiwanya bergetar dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Situmo juga menggelengkan kepalanya. Saya tidak begitu yakin, tapi saya punya firasat aneh bahwa kemunculan kura-kura hitam ini bukanlah pertanda baik. Harta surgawi yang dibawanya sangat memikat dan penuh dengan kekuatan hidup. Situmo menduga bahwa harta karun surgawi yang tersembunyi di dalam peti mati kemungkinan besar adalah harta karun dewa umur panjang yang langka. Hal inilah yang mungkin menarik perhatian burung pipit dewa pemakan surga. Bab 484 Pixiu, bahaya. Ledakan. Setiap langkah yang diambil kura-kura hitam itu sangat lambat, tetapi mengandung kekuatan yang mengerikan. Kemudian, sementara semua orang memperhatikan, aura yang kuat tiba-tiba muncul dari arah pegunungan Dewa Kuno, dan keturunan binatang purba yang besar muncul. Apa? Itu sebenarnya Pixiu. Melihat ini, ekspresi Situmo berubah drastis. Dia tidak menyangka akan ada keturunan binatang purba yang mengerikan selain burung pipit dewa pemakan surga. Terlebih lagi, dari aura yang dipancarkannya, Pixiu ini telah mencapai alam tertinggi. Apa-apaan ini? Situasi di benua timur akan berubah drastis sekarang. Para penonton semuanya ketakutan saat melihat Pixiu. Bahkan Situmo pun cemas. Ia segera berkata kepada peri reinkarnasi dan para kultivator di belakangnya, kemunculan Pixiu adalah pertanda buruk. Kita harus pergi secepat mungkin. Begitu dia selesai berbicara, Situmo dengan cepat menghancurkan jimat teleportasi di cincin penyimpanannya dan membawa semua orang pergi.
Meskipun dia adalah seorang ahli alam penguasa mistik tingkat menengah, dan mungkin mampu bertahan jika kedua binatang itu bertarung, dia tidak akan mampu melindungi para pengikutnya. Peri reinkarnasi adalah seorang saintis dari Istana Ilahi Danau Giok, jadi ia harus memastikan keselamatannya. Karena itu, ia memilih untuk mundur terlebih dahulu dan menunggu bala bantuan. Ledakan. Pada saat ini, sambaran petir seukuran lengan tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam tanah di bawahnya. Sebuah retakan besar tiba-tiba muncul di tanah, dan orang dapat melihat sulur-sulur petir muncul dari lokasi hantaman. Dengan munculnya kura-kura hitam dan Pixiu, kepanikan pun terjadi. Selain para kultivator dari Sekte Jade Lake Divine, hadir pula para ahli dan murid dari Tanah Suci teratas lainnya. Seketika, ekspresi semua orang berubah. Apa yang telah terjadi? Ketika mereka mendongak, mereka terkejut dan tertegun. Ya Tuhan, itu ternyata Pixiu. Cepat lari. Suara ini menggema di telinga banyak orang lain di area itu, karena semua petani yang berada di pinggiran gunung Dewa Kuno itu berlarian menyelamatkan diri dengan panik. Situmo dan yang lainnya juga tidak berhenti melarikan diri setelah berteleportasi. Ini sungguh luar biasa. Kupikir makhluk paling berbahaya di pegunungan Dewa Kuno adalah burung pipit Dewa Pemakan Surga, tapi sekarang seekor Pixiu telah muncul. Wajah peri reinkarnasi sangat pucat. Ia merasa ini ada hubungannya dengan firasat buruk yang ia rasakan tadi malam. Pixiu menggunakan kekuatan petir untuk menyerang kura-kura hitam. Kekuatan penghancur yang meletus membuat pegunungan kuno bergetar. Namun, meskipun Pixiu sangat kuat, kura-kura hitam tampak lebih kuat. Kekuatan petir itu kemudian berubah menjadi seekor naga ungu besar yang merobek langit dan membombardir kura-kura hitam. Yang mengejutkan, kura-kura hitam itu hanya mengabaikan naga petir ungu dan terus bergerak maju. Lalu, saat naga petir ungu itu menyentuh peti mati besar itu, ia pun menghilang menuju ketiadaan. Yang paling menakutkan Situmo dan yang lainnya adalah meskipun kura-kura hitam raksasa itu tampak bergerak sangat lambat, setiap langkah yang diambilnya seolah-olah semakin menjauhkannya dari Pixiu. Sekeras apapun Pixiu berusaha mengejar, ia tak mampu. Tepat saat semua orang bertanya-tanya apakah kura-kura hitam itu akan menghilang tanpa jejak lagi, api yang dapat membakar segalanya tiba-tiba meletus dari arah lain pegunungan Dewa Kuno. Berdengung. Jeritan memekakkan telinga terdengar saat seekor burung raksasa terbang ke angkasa. Setiap bulunya mengandung kekuatan api sejati. Apa? Burung pipit Dewa Pemakan Surga juga muncul. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka melihat ini. Mereka tidak menyangka bahwa burung pipit Dewa Pemakan Surga, yang telah mereka cari sepanjang hari, ternyata tersembunyi di bawah garis lei di luar pegunungan Dewa Kuno. Burung pipit Dewa Pemakan Surga membubung tinggi ke angkasa, lalu sayap-sayapnya yang besar tiba-tiba mulai berputar, membentuk roda api berputar yang menyelimuti langit. Nona, hati-hati. Bola api berisi kekuatan mengerikan tiba-tiba meluncur ke arah peri reinkarnasi. Melihat ini, ekspresi Situmo berubah drastis. Kekuatan spiritual di tubuhnya tersapu keluar, dan ia menggunakan kekuatan ilahi terkuatnya untuk membentuk penghalang guna memblokir bola api tersebut. Lagi pula, bola api ini diciptakan oleh eksistensi alam tertinggi. Meskipun hanya serangan biasa, bahkan dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Melihat hal itu, wajah peri reinkarnasi pun menjadi semakin pucat. Pada saat ini, bola api itu mengenai penghalang, dan apinya mulai melahap penghalang tersebut. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Ia menatap bola api yang semakin mendekat dengan ekspresi putus asa. Ia ingin lari, tetapi bola api itu memiliki radius benturan yang sangat besar sehingga ia tak akan mampu menghindarinya bahkan dengan jimat teleportasi jarak pendeknya. Tidak. Situmo berteriak cemas saat dia mencoba menggunakan kekuatan sucinya lagi. Namun, pada saat itu, tiba-tiba petir menyambar dari langit dan hendak menyambarnya. Kini, Situmo terjebak dalam dilema. Dia dapat memilih untuk mencoba dan memblokir bola api itu, atau melindungi dirinya sendiri dan murid-murid lain di belakangnya. Bab 485 Yesuan muncul. Situmo putus asa dan hendak menyerahkan diri pada takdir. Namun, pada saat ini, cahaya ilahi putih terang tiba-tiba melintas di langit. Cahaya putih suci yang mengerikan ini mengandung niat pedang yang sangat tajam yang langsung menyapu bersih kedua serangan itu. Siapa itu? Peri reinkarnasi menoleh ke arah sumber serangan pedang, dan melihat sosok putih melayang di langit. Dia langsung mengenalinya, karena dia masih ingat penampilannya yang mendominasi di kota Qingyang. Itu dia. Dia benar-benar menyelamatkanku. Dia menatapnya dengan ekspresi rumit. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Setelah menangkis sambaran petir lain dengan susah payah, Situmo bergegas menghampiri Sang Santa dan mendapati bahwa ia baik-baik saja. Ia menghela napas lega. Paman Situ, aku baik-baik saja. Tapi aku tidak menyangka dia akan muncul di sini.
Mendengar ini, si Tumo juga segera menoleh. Kamu Xuan. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa di saat hidup dan mati, Ye Xuan-lah yang menyelamatkan peri reinkarnasi. Mulai sekarang, Sekte Jade Lake Divine berutang budi besar kepada Ye Xuan karena telah menyelamatkan saintes mereka. Pinggiran pegunungan Dewa Kuno saat ini sedang diguncang oleh gelombang kejut dari pertempuran antara keturunan binatang purba. Si Tumo tidak punya waktu untuk terlalu memikirkan masalah itu dan segera memeriksa luka-luka murid Sekte Jade Lake Divine lainnya. Sialan. Kita sudah meminta bantuan, tapi aku tidak tahu kapan Tetua Agung dan yang lainnya akan tiba. Untuk menghindari lebih banyak korban, kalian semua harus tetap di tempat, si Tumo menginstruksikan mereka dengan ekspresi serius. Sebagai seorang ahli alam penguasa mistik, ini adalah pertama kalinya dia merasa dirinya tidak sanggup melaksanakan tugasnya. Sosok putih itu perlahan turun dari langit. Pada saat yang sama, seorang pemuda tampan berlari menghampiri. Tentu saja, mereka juga mengenali orang ini. Dia adalah Su Changhe dari keluarga Su di kota Qingyang. Penatua Situ, lama tak berjumpa, apa kabar? Ye Xuan pergi ke Si Tumo dan yang lainnya. Kami baik-baik saja. Terima kasih atas bantuanmu barusan, Ketua Ye Xuan. Kalau bukan karena bantuanmu yang tepat waktu, aku khawatir Sekte Dewa Danau Giok akan menderita kerugian besar. Si Tumo sangat berterima kasih. Melihat ini, peri reinkarnasi dengan cepat berkata, aku pasti akan mengingat anugerah penyelamat hidup kepala Ye Xuan. Ye Xuan mengangguk, tidak terlalu khawatir dengan ini. Dia juga merasakan aura burung pipit surgawi yang melahap surga dan keturunan binatang purba yang kuat lainnya, jadi dia bergegas. Ketika dia tiba, dia menyadari kesulitan mereka dan bertindak untuk menyelamatkan mereka. Mungkin bagi Ye Xuan, itu hanya sesuatu yang dilakukannya sambil lalu, tetapi itu adalah sesuatu yang tertanam dalam di hati para kultivator istana Danau Giok ini. Syukurlah kamu selamat. Untungnya aku datang tepat waktu. Kalau tidak, semuanya pasti akan jadi sangat buruk. Tatapan mata Ye Xuan beralih ke burung pipit dewa yang melahap surga di angkasa, dan matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Su Changhe, tetaplah bersama mereka dan jangan berlarian. Aku akan menyapa burung pipit dewa pemakan surga. Wajah Ye Xuan tenang saat dia berbicara. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tercengang. Apa? Kamu pergi sendiri? Burung pipit dewa pemakan surga adalah keturunan binatang purba dari alam tertinggi. Kekuatannya sangat mengerikan. Meskipun Ye Xuan juga kuat, akankah dia mampu menahan serangan makhluk alam tertinggi? Kepala Ye Xuan, jangan impulsif. Cara teraman sekarang adalah menunggu para ahli lainnya tiba, lalu bergabung untuk melawan kedua monster itu. Selain dua keturunan binatang purba dari alam tertinggi ini, ada juga kura-kura yang luar biasa kuatnya. Ini bukan sesuatu yang bisa kita tangani sendiri. Mereka toh sudah berebut peti mati, jadi kenapa kita tidak duduk saja dan menikmati hasilnya? Si Tumo dengan cepat menganalisis situasi. Sejak kemunculan burung pipit dewa pemakan surga, ia terus melancarkan serangan demi serangan ke arah kura-kura hitam. Pixiu, yang juga menyerang, juga terperangkap dalam jangkauan serangannya. Pada saat ini, pinggiran pegunungan Dewa Kuno bergetar hebat akibat gelombang kejut yang berdesir akibat serangan terus-menerus. Bahkan penghalang spasial di area itu mulai retak. Ada petir, ada api, dan ada kura-kura yang tak terduga itu. Saat ini, semua orang di area tersebut telah mengirimkan sinyal darurat untuk meminta bala bantuan. Jika mereka menunggu cukup lama, para ahli dari berbagai tanah suci akan berkumpul di sini dan bergabung untuk menumpas para monster. Meskipun Ye Xuan kuat, masih terlalu berbahaya untuk melawan binatang buas ini sendirian. Bab 486 Kekuatan Gerakan Kedua. Meskipun kata-kata Si Tumo masuk akal, Ye Xuan tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Kekuatan burung pipit dewa pemakan surga telah mencapai alam tertinggi, dan inilah saat yang tepat baginya untuk menguji kekuatannya. Sejak ia memperoleh teknik pedang flora, Ye Xuan tidak pernah menggunakan jurus keduanya. Burung pipit dewa pemakan surga dan Pixiu tidak diragukan lagi merupakan subjek uji yang sangat baik. Jangan khawatir, aku hanya menggunakannya untuk menguji kekuatan teknik pedangku. Jika situasinya tidak terlihat menguntungkan, saya dapat dengan mudah mundur. Ye Xuan tersenyum, wajahnya penuh percaya diri. Lalu, ia melangkah maju dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke langit. Kamu. Peri reinkarnasi ingin menghentikannya, tetapi pada akhirnya, tidak bisa. Melihat ini, Si Tumo menghela napas. Ia hanya bisa berdoa agar Ye Xuan kembali dengan selamat. Tepat pada saat ini, semua orang tengah memperhatikan dengan saksama pertempuran yang menggemparkan bumi di pinggiran pegunungan Dewa Kuno. Kedua binatang itu memiliki garis keturunan kuno yang mengalir di tubuh mereka, dan merupakan eksistensi alam tertinggi. Setiap kali mereka menyerang,
gunung-gunung akan berguncang dan tanah akan retak. Saat semua orang menyaksikan dengan terpesona, mereka tiba-tiba melihat seberkas cahaya putih tiba-tiba muncul di tengah medan perang. Siapa orang itu? Beraninya dia menerobos masuk ke pertempuran antara dua binatang buas dari alam tertinggi. Apa dia sudah gila? Ya ampun. Ada yang berani ikut campur. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Mata semua orang terbelalak kaget saat mereka menatap kosong ke arah sosok putih yang muncul di langit. Ye Xuan melayang di udara dengan tatapan acuh tak acuh. Seluruh tubuhnya tampak telah berubah menjadi pedang suci yang membubung ke langit, dipenuhi dengan aura pedang yang mengerikan. Saat lautan api menerjang ke arahnya, semua orang melihat wajah Ye Xuan dengan jelas. Beberapa orang yang lebih berpengetahuan langsung berteriak kaget. Ya ampun, bukankah itu kepala puncak awan langit, Ye Xuan? Kenapa dia ada di sini? Apa? Ye Xuan? Apakah dia orang yang membunuh binatang kera waktu itu? Benar, orang itu memang kepala Ye Xuan. Tapi kenapa dia ada di sini? Dari kelihatannya, dia sedang berpikir untuk menantang kedua monster ini, kan? Bukankah dia agak terlalu sombong? Kerumunan itu segera pecah dalam diskusi yang panas. Beberapa ahli mengagumi keberanian Ye Xuan, sementara yang lain merasa bahwa dia terlalu sombong. Kamu Xuan. Pada saat yang sama, di pinggiran pegunungan Dewa Kuno, Li Xiyuan melihat Ye Xuan muncul di langit, dan niat membunuh yang gila muncul di kedalaman matanya. Dia tidak pernah melupakan penghinaan yang dilakukan Ye Xuan padanya di kota Qingyang. Pengalaman itulah yang menyebabkan hati daunnya runtuh. Untungnya, tetua Sekte Dewa Abadi telah membantunya secara pribadi, jika tidak, kultivasinya juga akan jatuh. Kau benar-benar mencoba melawan burung pipit Dewa Pemakan Surga dari alam tertinggi sendirian. Kau benar-benar mencari mati, kata Li Xiyuan, tatapannya dingin. Sekarang, semua mata tertuju pada Ye Xuan. Ye Xuan melayang di udara, tetapi ia tidak langsung menyerang. Ia malah memasukkan dua jari dan memadatkan ki pedang dari jari-jarinya. Beberapa saat kemudian, mata Ye Xuan sedikit berubah saat dia melihat burung besar di langit yang ditelan lautan api. Kemudian, energi pedangnya yang luar biasa kuat melesat ke angkasa. Dalam sekejap, lautan api dan petir di sekitarnya terbelah, dan sebuah pedang raksasa muncul di angkasa. Pada saat yang sama, burung pipit Dewa Pemakan Surga tampaknya merasakan adanya bahaya dan segera mengeluarkan teriakan yang gelisah. Ini adalah jurus pedang kedua dari teknik pedang Flora. Itu bisa menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Ini adalah pertama kalinya Ye Xuan menggunakannya sejak ia mulai mengolah teknik ini. Matanya dipenuhi kegembiraan. Ki pedang ini mengendalikan kekuatan hidup dan mati. Pada saat itu, semua bunga dan tanaman di seluruh pegunungan Dewa Kuno bergetar hebat, dan ki pedang yang amat dalam mengalir ke dalam pedang raksasa itu. Tidak ada gerakan aneh, hanya kekuatan luar biasa. Sungguh luar biasa. Teknik pedang macam apa ini? Ya ampun. Teknik pedang yang luar biasa. Apa itu benar-benar buatan manusia? Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tercengang dan terkejut. Tunggu, mungkinkah ini teknik ilahi legendaris yang telah melampaui kekuatan hukum? Aku tidak menyangka pencapaian Ye Xuan dalam ilmu pedang dap sudah mencapai level seperti itu. Sungguh tak terbayangkan. Pada saat ini, pedang yang tergantung di langit akhirnya selesai mengembun. Pada saat itu, suatu kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul dan menyelimuti lingkungan sekitar dalam wilayah khusus. Niat membunuh yang tak terlukiskan tiba-tiba meletus di area yang dipenuhi lautan api dan kilat, seolah akan melahap segalanya. Hal itu membuat semua orang merasakan ketakutan yang mendebarkan. Pada saat yang sama, raut wajah Li Xiyuan menjadi sangat tidak sedap dipandang saat ia merasakan aura mengerikan ini. Sebuah pohon di dekatnya telah patah menjadi dua oleh tinjunya, dan wajahnya yang tua berangsur-angsur berubah menjadi buas. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menguasai ilmu pedang tingkat tinggi seperti itu? Li Xiyuan hampir gila. Su Changkong, yang berada di sampingnya, berkata dengan tenang saat melihat ini. Sebenarnya, tidak ada yang aneh dengan ini. Kakak senior, jangan lupa bahwa serangan pedang Ye Xuan di kota Qingyang tidak sekuat ini, tetapi auranya sama. Pencapaian Ye Xuan dalam ilmu pedang mungkin sudah mencapai puncaknya. Dan aku sudah memperingatkanmu sebelumnya untuk tidak menyinggung orang ini. Jika bukan karena impulsif kakak senior, hubungan antara Sekte Dewa Abadi kita dan Sekte Dewa Gurun Agung tidak akan memburuk seperti ini. Kesalahan itu sudah pernah terjadi, jadi kuharap kakak senior tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Perkataan Su Changkong bukan hanya sekadar pengingat, tetapi juga peringatan. Bab 487 Satu Serangan Pedang. Jelaslah bahwa jika Li Xiyuan membuat pilihan yang sama lagi, Su Changkong bukan hanya akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun, tetapi bahkan Sekte Dewa Abadi mungkin akan meninggalkannya.
Lagi pula, Sekte Dewa Abadi adalah sekte kuno yang telah ada selama bertahun-tahun. Mustahil bagi mereka untuk menjadikan sekte lain yang sama kuatnya sebagai musuh hanya karena seorang tetua alam penguasa mistik memiliki dendam terhadap sekte tersebut. Li Siyuan tentu saja memahami hal ini, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya tanpa daya dan menelan amarahnya. Pada saat yang sama, peri reinkarnasi sedang menatap Ye Xuan dan pedang besar yang mengerikan itu. Paman Situ, bisakah kamu melihat rahasia di balik teknik pedang ini? Bagaimana jika dibandingkan dengan teknik pedang penghakiman sekte kita? Dia sangat penasaran. Seberapa tinggi tingkat dao pedang Ye Xuan? Bagaimana dia bisa mempelajari teknik pedang yang begitu mengerikan? Sejak dia bertemu Ye Xuan di kota King yang saat itu, dia terpesona olehnya. Bagaimana mungkin seorang ahli yang sangat berbakat seperti itu tetap tidak dikenal selama 100 tahun? Apakah ada alasan khusus di balik ini? Ia baru menjadi terkenal setelah insiden tulang berharga milik binatang kera itu. Bahkan tidak ada rumor tentangnya di dunia mistik sebelumnya. Apakah ia menghindari ketenaran dan kejayaan? Apakah ini sikap sejati seorang pakar yang tak tertandingi? Selama bertahun-tahun, dia bersaing dengan Mu Beichen untuk melihat siapa yang lebih kuat, tetapi setelah melihat Ye Xuan, dia mengerti. Pakar sejati tak perlu membuktikan diri kepada siapapun. Emas sejati akan selalu bersinar. Situ Mo menatap Ye Xuan dalam-dalam, lalu mendesah. Meskipun teknik pedang penghakiman sekte kami kuat, teknik pedang Ye Xuan kemungkinan besar melampaui batasan kekuatan hukum. Perkataannya mengejutkan para kultivator dari sekte Jade Lake Divine. Apakah teknik pedangnya benar-benar mengerikan? Sampai-sampai pedang penghakiman sekte kita pun tak mampu menandinginya. Keduanya bahkan tidak berada pada level yang sama, kata Situ Mo dengan sangat serius. Mendengar ini, semua orang merasa sedikit kecewa. Sekte Dewa Gurun Raya, Sekte Dewa Abadi, dan Sekte Dewa Danau Giok semuanya adalah tanah suci teratas. Namun, tampaknya Sekte Dewa Gurun Raya akan segera memisahkan diri dan bangkit. Bus! Pada saat ini, burung pipit Dewa Pemakan Surga mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. Ia tampaknya merasakan bahaya yang mengerikan, dan sayapnya dipenuhi dengan kekuatan api sejati yang mengerikan. Jelas, rasa bahaya ini berasal dari pedang Dewa Raksasa di langit. Ia segera menyerang Pixiu dan mengumpulkan seluruh kekuatannya, lalu menyerang Ye Xuan. Bagi burung pipit Dewa Pemakan Surga, Ye Xuan adalah ancaman yang jauh lebih besar. Ia membuka mulutnya, dan kekuatan hisap yang kuat muncul saat mencoba menelan Ye Xuan. Namun, Ye Xuan tentu saja tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Kultivasi alam penguasa mistik tingkat puncaknya telah mencapai puncaknya. Meskipun ia belum mencapai alam tertinggi, hal itu tidak akan menghentikannya untuk melawan burung pipit Dewa Pemakan Surga. Ayo bertarung. Ye Xuan melolong ke langit, senyum gila di wajahnya. Beberapa saat kemudian, pedang suci raksasa itu melepaskan aura mengerikan, dan bahkan menciptakan lubang besar di penghalang spasial. Lubang itu dipenuhi dengan niat membunuh yang seolah ingin melahap segalanya. Kemudian, ia berubah wujud menjadi seekor naga dewa berwarna merah darah yang melesat menuju surga melahap burung pipit dewa. Ini adalah serangan yang mengandung seluruh kekuatan Ye Xuan, dan terkunci pada burung pipit Dewa Pemakan Surga. Tatapan ketakutan melintas di matanya, sementara tubuhnya gemetar. Ia bisa dengan jelas merasakan niat pedang mengerikan yang terkandung dalam naga suci berwarna merah darah itu. Setelah menyadari bahwa naga suci berwarna merah darah telah mengunci auranya, dan tidak ada jalan keluar, ia segera menggunakan kekuatan hisap untuk berupaya melarutkan kekuatan serangan itu. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan satu sama lain, menyebabkan seluruh area bergetar. Sesaat kemudian, hujan darah tiba-tiba mulai turun di pegunungan Dewa Purba. Darah itu milik burung pipit Dewa Pemakan Surga. Semua orang mendongak dan melihat bahwa separuh sayap burung pipit Dewa Pemakan Surga telah dipotong oleh Ye Xuan. Ya Tuhan, apakah ini nyata? Ketika semua orang melihat kejadian ini, mereka terkejut karena bahkan burung pipit Dewa Pemakan Surga tidak mampu menahan serangan pedang itu. Semua orang bisa dengan jelas merasakan tulang berharga burung pipit Dewa Pemakan Surga itu memancarkan cahaya terang. Jelas sekali ia baru saja menggunakan kemampuan ilahi warisannya. Meski begitu, ia tetap terluka parah oleh serangan pedang Ye Xuan. Bus! Burung pipit Dewa Pemakan Surga mengeluarkan teriakan kesakitan, saat ia menatap Ye Xuan dengan ketakutan. Sejak ia lahir, ia tidak pernah mengalami cedera separah ini. Bahkan kepala Tian Xuan yang tak terkalahkan hanya mampu mendorongnya kembali ke pegunungan Dewa Kuno, tetapi tidak dapat menyebabkan kerusakan serius padanya. Tubuh besar burung pipit Dewa Pemakan Surga itu jatuh ke tanah, dan kekuatan hidupnya terkuras habis dengan cepat. Tunggu, apakah ketua Ye Xuan membunuh burung pipit Dewa Pemakan Surga dengan satu serangan? Ketika semua orang melihat kejadian ini, mereka terkejut bukan kepalang.
Bab 488 mengejar. Tepat saat semua orang mengira ia akan mati, tubuhnya yang besar tiba-tiba mengeluarkan cahaya api yang menyilaukan. Ekspresi semua orang berubah drastis saat melihat ini. Burung pipit dewa pemakan surga adalah eksistensi alam tertinggi. Sekalipun tubuh fisiknya terluka parah, selama jiwanya masih ada, ia akan mampu pulih. Melihat ini, Ye Xuan sedikit mengangkat matanya, juga merasa sedikit terkejut. Namun, itu tidak masalah. Jika dia tidak bisa membunuhnya dalam satu serangan, maka dia akan menggunakan serangan lain. Pada saat ini, burung pipit dewa pemakan surga menyemburkan bola api raksasa ke arah Ye Xuan, memaksanya mundur. Sebagai eksistensi di alam tertinggi, dalam hal kekuatan, ia secara alami melampaui Ye Xuan. Dia terlalu ceroboh tadi, dan telah terganggu oleh Pixiu, itulah sebabnya dia terluka parah oleh serangan Ye Xuan. Setelah belajar dengan cara yang sulit, ia tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Setelah menggunakan bola api untuk memaksa Ye Xuan mundur, burung pipit dewa pemakan surga itu tidak memilih untuk menyerang lagi. Sebaliknya, ia memelototi Ye Xuan dengan ganas, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Sekalipun tubuhnya telah berhasil pulih berkat kekuatan hidup yang melonjak dari makhluk alam tertinggi, ia tetap saja melemah. Lagi pula, ia tidak bisa menahan terlalu banyak serangan pedang, jika tidak, ia mungkin akan benar-benar terkubur di sini. Mau lari? Nggak bakal semudah itu. Niat pedang yang mengerikan meletus dari tubuh Ye Xuan, lalu dia berubah menjadi seberkas cahaya menyilaukan dan mengejar burung pipit dewa pemakan surga. Namun, itu adalah keturunan binatang purba yang terkenal karena kecepatannya. Bahkan jika Ye Xuan menggunakan kekuatan teleportasi, ia tidak dapat mengejarnya. Binatang ini berlari sangat cepat. Tak berdaya, Ye Xuan hanya bisa menyerah. Ia telah mengerahkan segenap kemampuannya, tetapi tak mampu menandingi kecepatannya. Ia kini mengerti mengapa ketua Tian Xuan tak mampu membunuh burung pipit dewa pemakan surga itu. Namun, Ye Xuan tidak ingin melepaskan kesempatan langka ini. Jika dia tidak membunuhnya saat terluka, situasinya akan sulit baginya saat pulih. Kamu tidak akan kemana-mana. Ye Xuan mengeluarkan raungan marah saat tubuhnya berubah menjadi pedang dewa yang membubung ke langit dan menebas ke arah pegunungan dewa kuno. Ya ampun, orang ini agak terlalu brutal, iya. Mana yang paling buas di sini? Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka benar-benar tercengang. Mereka telah mendengar tentang prestasi pertempuran Ye Xuan dan tahu bahwa dia sangat kuat, tetapi pertunjukan kekuatan ini berada di luar imajinasi terliar mereka. Seorang ahli alam penguasa mistik tingkat puncak tengah mengejar seekor binatang alam tertinggi. Apakah ini semacam mimpi atau ilusi? Apa yang sedang terjadi? Apakah dunia sudah gila? Bagaimana Ye Xuan bisa melakukan ini? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Pedang ki penghancur Ye Xuan melesat ke angkasa. Dalam sekejap, pedang itu menembus angkasa dan menebas ke arah burung pipit dewa yang melahap surga. Pada saat itu, burung pipit dewa pemakan surga berbalik dan hampir mati ketakutan. Ia semakin takut pada serangan pedang manusia ini, dan tak berani lengah lagi. Ia mengerahkan seluruh tenaganya hingga batas maksimal sambil bergerak lebih cepat, menghindari ki pedang yang menyilaukan. Kemudian, tiba-tiba ia membuka mulutnya yang besar, dan daya hisap yang tak tertandingi itu tiba-tiba muncul kembali, mencoba melahap makhluk hidup di sekitarnya. Ekspresi Ye Xuan berubah saat melihat ini. Kekuatan indera spiritualnya terpancar, mengamati dengan saksama aliran energi di dalam tubuh burung pipit surgawi yang melahap surga. Tiba-tiba, ia menemukan bahwa tulang berharga di dalam tubuh burung pipit surgawi itu memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan, yang kemudian berubah menjadi rune misterius. Saat burung pipit dewa pemakan surga melahap makhluk hidup di sekitarnya, luka-lukanya pun perlahan pulih. Begitu. Aku tidak menyangka burung pipit dewa pemakan surga bisa menggunakan kekuatan melahapnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Petik 1. Ye Xuan menyipitkan matanya. Menurut legenda kuno, burung pipit dewa pemakan surga adalah binatang buas yang lahir di era kekacauan. Ia lahir di kedalaman laut timur di dunia mistik dan hidup di pohon fusang seperti binatang dewa gagak emas. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah bahwa binatang dewa gagak emas akan muncul di siang hari dan menyinari bumi dengan kekuatan ilahinya yang cemerlang. Inilah mengapa ia disebut binatang dewa oleh manusia. Sebagai perbandingan, setiap kali malam tiba, burung pipit dewa pemakan surga akan muncul diam-diam dan menggunakan kekuatan melahapnya yang aneh dan mengerikan untuk melahap segalanya, memperlakukan segalanya dan semua orang sebagai makanan. Setelah sekian tahun berlalu, tak terhitung banyaknya makhluk hidup yang telah tumbang di tangan burung pipit dewa pemakan surga. Karena terus-menerus melahap makhluk hidup, budidayanya pun meningkat. Namun, akibatnya, burung pipit dewa pemakan surga dibenci oleh umat manusia, bahkan diburu. Dalam sebuah buku kuno Sekte Dewa Gurun Agung,
tercatat bahwa umat manusia pernah mengalami bencana yang menghancurkan dunia di zaman kuno. Pemicu sebenarnya dari bencana itu adalah burung pipit dewa pemakan surga. Burung pipit dewa pemakan surga ingin melahap semua makhluk hidup di seluruh dunia mistik dan mengendalikannya sepenuhnya. Rencana yang gila. Untungnya, pada akhirnya gagal. Lebih lanjut, berkat bencana itu, umat manusia perlahan-lahan menjadi lebih kuat dan memperoleh kekuatan untuk bersaing dengan ras lain. Pada saat yang sama, binatang buas purba yang tertidur di pegunungan Dewa Purba perlahan-lahan terbangun. Setelah perang yang tak terhitung jumlahnya, umat manusia telah menetapkan binatang buas purba ini sebagai 10 binatang terkuat. Kemunculan 10 binatang dahsyat ini benar-benar menghancurkan impian burung pipit dewa pemakan surga untuk melahap dunia mistik. Bab 489 Zuyan. Tentu saja, semua ini hanya tercatat dalam kitab-kitab kuno Sekte Dewa Gurun Agung dan dianggap legenda. Ye Xuan tidak tahu seberapa banyak kebenarannya dan seberapa banyak yang dilebih-lebihkan. Yang lebih penting lagi, burung pipit dewa pemakan surga ini jelas bukan burung pipit dewa pemakan surga yang sama dengan burung pipit dewa pemakan surga yang ada di zaman dahulu. Apa kekuatan melahapmu benar-benar mengerikan? Apa kau benar-benar berpikir itu bisa melahap segalanya dengan mudah? Ye Xuan menyipitkan matanya. Tepat saat dia hendak menggunakan pedang langit awan untuk menghabisi burung pipit dewa pemakan langit. Mengaum. Di seberang pegunungan dewa kuno, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi. Pada saat yang sama, gelombang energi yang tak tertandingi tiba-tiba beriak, menyebabkan seluruh pegunungan dewa kuno berguncang tak terkendali. Gelombang energi tersebut bergolak di udara berlapis-lapis, membuatnya terlihat oleh mata telanjang. Ekspresi semua orang langsung berubah saat mereka bergegas mengedarkan kekuatan spiritual mereka untuk menahan gelombang energi. Ye Xuan segera mendongak. Itu adalah kura-kura hitam yang telah mengeluarkan raungan. Setelah berulang kali diprovokasi oleh Pixiu, kura-kura hitam itu tak tahan lagi. Kekuatan di tubuhnya tiba-tiba meletus. Itu hanya suara raungan, tetapi mampu membuat Pixiu terlempar. Beberapa saat kemudian, kura-kura hitam itu mengangkat kakinya yang besar, yang terbungkus dalam kekuatan hukum penghancur, dan tiba-tiba menendangnya. Retakan spasial muncul di mana-mana, dan Pixiu menatap kaki yang mendekat dengan ketakutan. Ia mengedarkan seluruh kekuatan spiritualnya dan mengisi daya petir surgawinya dengan panik. Kemudian, seluruh langit berubah menjadi abu-abu. Kekuatan dahsyat petir surgawi menyambar langit dan berubah menjadi semburan petir yang menyambar ke arah kura-kura hitam. Pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba muncul dari atas gunung besar. Seekor monyet yang memegang tongkat besar tiba-tiba muncul di puncak gunung. Matanya yang berwarna merah darah mengandung kekuatan yang mengerikan. Apa? Itu sebenarnya Zuyan. Semua orang terkejut. Kemunculan kura-kura hitam itu tidak hanya menarik perhatian Pixiu dan burung pipit dewa pemakan surga, tetapi juga Zuyan ini, yang memiliki garis keturunan yang sangat langka. Zuyan memegang tongkat besar itu di tangannya, lalu meraung keras. Ia melompat ke langit, dan tongkatnya yang besar menghantam punggung kura-kura hitam. Ketika hal itu terjadi, kura-kura hitam meraung marah dan menepis tongkat itu. Tak lama kemudian, ketiga makhluk yang sangat kuat itu mulai bertarung. Retakan spasial mulai muncul di sekitar mereka, menyemburkan kekuatan kehampaan. Menarik. Ye Xuan berseri-seri saat melihat pemandangan ini. Kemudian pandangannya beralih kembali ke burung pipit dewa yang melahap surga. Setelah melahap banyak makhluk hidup, ia telah pulih sepenuhnya. Bahkan jika Ye Xuan mengerahkan seluruh kekuatannya, ia mungkin tidak akan memiliki keuntungan melawannya. Akan tetapi, jika dia menggunakan pedang awan surga, kemungkinan besar dia akan mampu menghadapi burung pipit dewa pemakan surga. Meski begitu, Ye Xuan telah berubah pikiran. Dia ingin menyaksikan semua binatang itu bertarung satu sama lain. Apa sebenarnya harta surgawi itu? Apakah benar-benar layak diperebutkan seperti ini? Kemudian, Ye Xuan menjentikkan lengan bajunya dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Burung pipit dewa pemakan surga, yang baru saja pulih dari luka-lukanya, langsung memancarkan kekuatan spiritual. Ia ingin membalas dendam pada Ye Xuan, tetapi ketika melihat sekeliling, ia menyadari bahwa Ye Xuan telah menghilang. Tak berdaya, ia meraung marah. Pada saat ini, burung pipit dewa pemakan surga juga merasakan aura Zuyan. Meskipun kura-kura hitam itu sangat kuat, ia kini dikepung oleh dua binatang buas yang kuat. Peti mati besar di cangkangnya mulai menunjukkan tanda-tanda akan terlepas. Melihat hal ini, burung pipit dewa pemakan langit pun menyerah untuk mencari Ye Xuan dan bergabung dengan dua binatang buas lainnya untuk mengepung kura-kura hitam. Asalkan berhasil memperoleh harta surgawi, kemungkinan besar ia akan mampu melampaui alam tertinggi dan mencapai alam kuno. Ya ampun, tiga binatang buas dari alam tertinggi sedang mengepung kura-kura hitam. Cek-cek. Kura-kura hitam itu mungkin sudah hidup sejak zaman dahulu kala.
Ketiga binatang buas itu tidak tahu bagaimana menghormati orang tua. Su Changhe, yang termasuk dalam kelompok sekte Jade Lake Divine, sedang melontarkan omong kosong pada saat ini. Lalu, tepat saat dia hendak mengoceh lagi, sebuah telapak tangan tiba-tiba muncul entah dari mana dan menamparkan kepalanya. Sialan! Su Changhe terkejut. Ia mengira ada ahli yang tiba-tiba menyerangnya, tetapi ketika ia berbalik, ia menyadari bahwa itu adalah Ye Xuan. Kepala Ye Xuan, kapan kau kembali? Kau benar-benar hampir membuatku takut. Aku hampir berpikir ada yang iri dengan penampilanku dan ingin menodaiku. Su Changhe menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih tersisa dan berkata dengan serius. Para kultivator sekte ilahi Danau Giok di dekatnya meringis malu ketika mendengar kata-katanya. Apakah kulit orang ini bisa lebih tebal lagi? Bahkan tembok besi pun akan malu mengucapkan kata-kata seperti itu. Mereka tidak dapat memahami mengapa seorang ahli seperti Ye Xuan mengizinkan orang yang tidak tahu malu untuk menemaninya. Anak itu memang berandalan, tapi intinya adalah, paling tidak dalam hal kultivasi atau bakat, siapapun di sini bisa mengalahkannya. Apa yang dipikirkan kepala Ye Xuan? Daripada berandalan yang tak tahu malu, lebih baik bawa-bawa wanita cantik tapi bodoh saja. Hah! Di dekatnya, peri reinkarnasi menyadari kedatangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kapan ketua Ye Xuan kembali? Kami sama sekali tidak merasakan kehadiran Anda. Baru saja, kata Ye Xuan ringan. Bab 490 Tetua Agung Sekte Ilahi Danau Giok. Aku mengerti. Peri reinkarnasi mengangguk dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, Ye Xuan berbicara lebih dulu, bagaimana dengan kalian? Apa terjadi sesuatu? Kami baik-baik saja. Meskipun pertempuran antara monster-monster besar itu sangat mengerikan, kami cukup jauh untuk menghindari kerusakan yang berarti, jawabnya sambil tersenyum. Ketika Situmo melihat Ye Xuan telah kembali dengan selamat, dia menghela napas lega. Saat ini, dia dikelilingi oleh banyak junior dari sekte Jade Lake Divine, dan dengan pertempuran yang begitu mengerikan yang terjadi, sungguh sulit baginya untuk menahannya sendirian. Jika sesuatu seperti yang terjadi pada peri reinkarnasi terjadi lagi, dialah yang harus menanggung kesalahannya. Kepala Ye Xuan, Anda akhirnya kembali. Situmo menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata riang, aku sudah sangat tua, dan hatiku tak sekuat dulu. Aku tadi mengkhawatirkanmu. Jika kamu tidak kembali, aku tidak akan tahu apa yang harus kukatakan kepada sektemu. Mulut Ye Xuan berkedut saat mendengar ini. Aku tidak menyangka lelaki tua ini begitu humoris. Namun, serangan pedang ketua Ye Xuan tadi sungguh mengerikan. Aku belum pernah melihat yang seperti itu. Benar-benar bisa disebut serangan pedang dewa. Setelah pertempuran ini, nama kepala suku Ye Xuan pasti akan menyebar ke seluruh benua timur, kata Situmo dengan wajah penuh emosi. Ini adalah sesuatu yang benar-benar diyakininya, dan dia tidak mengatakannya sekadar karena sopan santun. Ye Xuan hanyalah seorang ahli alam penguasa mistik biasa, namun mampu melukai burung pipit dewa pemakan surga, makhluk alam tertinggi, dengan satu tebasan pedang, melintasi alam. Sungguh tidak dapat dipercaya. Situmo memiliki intuisi yang tak dapat dijelaskan bahwa dengan bakat Ye Xuan yang mengerikan, dia pasti akan mencapai alam tertinggi di masa depan dan memimpin umat manusia menuju kejayaan. Ye Xuan tersenyum dan tidak mengatakan apapun tentang itu. Saat berada di benua Tianyuan, dia tidak pernah peduli dengan ketenaran, apalagi di dunia mistik. Lagi pula, dia hanya bertindak berdasarkan keinginannya dan ingin mencoba kekuatan jurus pedang kedua dari teknik pedang Flora. Lalu, apakah dia bisa mengalahkan burung pipit dewa pemakan surga dan mengguncang benua timur? Ye Xuan sama sekali tidak peduli. Aku tidak peduli dengan ketenaran. Aku hanya melakukan apapun yang hatiku katakan. Ye Xuan terkekeh, lalu pandangannya tertuju pada pertempuran besar itu, dan matanya berbinar penuh kegembiraan. Yang lebih membuatku penasaran sekarang adalah harta karun apa yang tersembunyi di peti mati yang dibawa kura-kura hitam itu. Peti mati itu ternyata mampu menarik 3 binatang buas kuat dengan garis keturunan kuno. Mendengar ini, Situmo semakin terkesan dengan Ye Xuan. Jika dia memiliki kekuatan seperti Ye Xuan, ketenaran adalah sesuatu yang akan dia kejar dan nikmati sendiri. Lagi pula, setelah susah payah berkultivasi untuk menjadi kuat, siapa yang dapat menahan godaan untuk menjadi terkenal? Perasaan ini terlalu keren, oke. Tak ada pria yang bisa menolaknya. Namun, Ye Xuan tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh gagasan itu. Ekspresinya tetap tenang. Mungkin inilah yang dimaksud dengan ahli sejati. Adapun peti mati besar yang dibicarakan Ye Xuan. Situmo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku juga tidak yakin. Aku hanya tahu kura-kura hitam ini sudah ada beberapa hari. Namun, sampai sekarang, belum ada yang berhasil menemukan apa yang tersembunyi di dalamnya. Namun, jelas bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ye Xuan mengangguk setuju,
lalu matanya kembali tertuju pada pertempuran. Ledakan. Saat gelombang energi yang mengerikan menyebar, seluruh dunia mulai bergetar. Di langit di atas pegunungan Dewa Kuno, 3 binatang perkasa melepaskan kekuatan dewa mereka yang mengerikan untuk mencoba menjatuhkan peti mati dari punggung kura-kura hitam. Akan tetapi, kura-kura hitam itu begitu kuat sehingga tidak mengalami kerugian meski kalah jumlah dan terkepung. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pula pembudidaya yang memasuki pegunungan suci kuno, dan seharian penuh pun berlalu begitu saja. Ketika gumpalan aura ungu pertama muncul dari timur keesokan harinya, keempat binatang itu masih terkunci dalam pertempuran. Lingkungan di sekitarnya telah dirusak oleh petir surgawi, api sejati, dan kekuatan iblis. Meskipun demikian, kura-kura hitam tetap teguh dan pantang menyerah, dan kekuatannya tampak seluas lautan. Ya ampun, apa yang terjadi di sini? Mengerikan sekali. Para pembudidaya yang baru saja mencapai pinggiran pegunungan Dewa Kuno semuanya tercengang oleh apa yang mereka lihat. Retakan besar terlihat di mana-mana, dan gelombang kejut energi yang dahsyat menyebabkan tanah bergetar setiap beberapa menit. Beberapa gunung telah diratakan dan dihancurkan. Pada saat ini, beberapa cahaya terang tiba-tiba jatuh dari langit, yang kemudian menampakkan sosok seorang tetua yang diselimuti cahaya ilahi. Ya Tuhan! Itu tetua agung Sekte Dewa Danau Giok. Apa sebenarnya yang terjadi? Bahkan pakar sekuat itu pun sudah sampai di sini. Semua orang mengamati situasi dengan napas tertahan. Kedatangan Chu Tianba kembali membuat para penonton heboh. Tak lama kemudian, beberapa cahaya terang melintas di langit. Ya Tuhan, bahkan Penatua Tongtian ada di sini. Chu Tianba menyapa Penatua Tongtian dengan senyuman ketika dia melihatnya. Hahaha. Aku tidak menyangka rekan Daois Chu juga akan datang ke sini. Senyuman muncul di wajah tua Tongtian. Sebagai tetua agung Sekte Jade Lake Divine, Chu Tianba memiliki kendali penuh atas Sekte Jade Lake Divine dan juga bertanggung jawab atas pelatihan saintes. Selama 100 tahun terakhir, Chu Tianba tidak pernah meninggalkan Sekte Jade Lake Divine. Bab 491 Penatua Taiyin. Hahaha. Bukankah begitu juga dengan rekan Daois Tongtian? Chu Tianba tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Penatua Tongtian tahu betul bahwa di seluruh benua timur, hanya peri reinkarnasi yang bisa membuat Chu Tianba bertindak. Bagaimanapun, sang saintes adalah calon pemimpin Sekte Jade Lake Divine, dan dialah yang menanggung nasibnya. Adapun harta surgawi, hal seperti itu tidak sepenting peri reinkarnasi dari sudut pandang Chu Tianba. Keduanya bertukar basa-basi sejenak sebelum melangkah ke pegunungan suci kuno. Pada saat ini, beberapa garis cahaya terang muncul di langit. Ketika mereka berdua melihat ini, mereka terkejut. Mereka menatap lelaki tua yang muncul itu. Penatua Taiyin. Orang tua itu juga muncul. Keduanya saling memandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. Mereka sangat akrab dengan lelaki tua berjubah hitam putih itu. Orang ini adalah tetua agung dari Sekte Dewa Abadi, Tetua Taiyin, dan dia merupakan seorang ahli alam setengah langkah tertinggi. Melihatnya di sini sungguh aneh karena dia seharusnya berkultivasi dalam pengasingan untuk menerobos ke alam tertinggi. Puluhan tahun yang lalu, Tetua Tongtian telah mendengar bahwa Tetua Taiyin telah merasakan kesempatan untuk menerobos dan telah mengasingkan diri di Sekte Dewa Abadi. Itulah sebabnya mengapa saya sangat terkejut melihatnya di sini. Mungkinkah orang tua ini telah mencapai alam tertinggi? Melihat Penatua Taiyin muncul, Su Changkong dan para kultivator Sekte Dewa Abadi lainnya segera menyapanya dengan hormat. Penatua Taiyin kemudian menoleh kedua orang yang sebelumnya. Hahaha. Aku tidak menyangka kalian berdua, rekan Daois, masih sehat walafiat setelah sekian tahun. Tetua Taiyin memandang mereka berdua dengan acuh tak acuh, lalu berkata sambil tersenyum menggoda. Mereka semua adalah pembudidaya di era yang sama, dan mereka semua berasal dari tanah suci yang berbeda, jadi wajar saja jika mereka adalah pesaing. Akan tetapi, mereka telah bertempur selama ratusan tahun, dan belum juga menentukan pemenangnya. Oleh karena itu, daripada bertarung secara sungguhan, mereka lebih suka saling mengejek tentang siapa yang akan hidup lebih lama sekarang. Chu Tianba melotot ke arah Tetua Taiyin dengan jengkel. Kau belum meninggal, orang tua, jadi aku tidak mungkin pergi sebelum kau. Bukankah kau pergi menyendiri? Kenapa kau tiba-tiba muncul? Apa kau sudah berhasil melangkah? Tanya Penatua Tongtian penasaran. Penatua Taiyin tidak memberikan jawaban, tetapi hanya tersenyum. Kepribadiannya selalu seperti ini, dia suka menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba, Penatua Tongtian menatap Penatua Taiyin, lalu tersenyum. Guru. Mo Beichen, yang berada di sampingnya, tidak dapat menahan diri untuk meminta informasi lebih lanjut. Penatua Tongtian terus tersenyum dan berkata, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi Tetua Agung dari Sekte Dewa Abadi di depan kita terlibat dalam insiden yang sangat terkenal saat itu. Dan itu jelas merupakan masalah gelap. Mendengar ini,
Mo Beichen tiba-tiba menjadi tertarik. Penatua Tongtian tidak memilih untuk menyembunyikannya, dan dia tidak sengaja merendahkan suaranya. Dulu, ketika Penatua Taiyin mencapai puncak alam dewa mistik, kepercayaan dirinya luar biasa. Ia pikir dirinya sudah tak terkalahkan. Karena itu, setelah dia meninggalkan Sekte Dewa Abadi, tanah suci teratas pertama yang ingin dia tantang adalah Sekte Dewa Belantara Agung. Hasilnya sudah jelas. Dia dipukuli oleh ketua Tianxuan dari Sekte Dewa Gurun Besar, dan terpaksa melarikan diri dengan ekor terjepit di antara kedua kakinya. Puff! Begitu Penatua Tongtian selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan tawa. Ada banyak tanah suci teratas di benua timur, namun dia memilih yang terkuat. Dia sendiri yang menentukan nasibnya. Mendengar ini, wajah Penatua Taiyin berubah sangat jelek. Bagian sejarahnya ini selalu menjadi titik sakit di hatinya, dan masih segar dalam ingatannya. Dia mengira bahwa setelah ratusan tahun, masalah ini sudah lama dilupakan semua orang, dan tidak menyangka Penatua Tongtian benar-benar akan mengangkatnya. Ekspresi Penatua Taiyin langsung berubah dingin. Ia mengibaskan lengan bajunya dengan marah, berbalik, dan menghentakkan kaki menuju pinggiran pegunungan Dewa Kuno. Melihat ini, bahkan Chu Tianba, yang memiliki kepribadian tenang, tidak bisa menahan senyum. Dia lalu menatap Penatua Tongtian. Rekan Taois Tongtian, kau harus berhati-hati nanti. Tetua Taiyin pendendam dan sudah bertahun-tahun tidak meninggalkan sekte. Sekarang setelah kau mengungkit masa lalunya yang kelam, dia pasti akan berusaha mengincarmu di masa depan. Itu hanya Sekte Dewa Abadi. Sekte Dewa Gunung Surgawi tidak takut pada mereka, kata Penatua Tongtian acuh tak acuh. Dia jelas tidak terlalu terganggu dengan hal ini. Mendengar ini, Chu Tianba menyipitkan matanya. Sebagai teman lama, dia tentu saja akrab dengan karakter Penatua Tongtian. Jika yang terakhir tidak yakin bahwa ia sanggup mengatasi akibatnya, ia tidak akan mengungkapkan sejarah kelam Penatua Taiyin kepada publik. Memikirkan hal ini, Chu Tianba bertanya-tanya apakah seseorang dari Sekte Dewa Gunung Surgawi telah mencapai alam tertinggi, dan jika demikian, siapakah orangnya? Menurut pengetahuan Chu Tianba, mustahil bagi seorang kultivator yang sezaman dengannya untuk bisa menerobos sebelum dia melakukannya, jadi pastilah kultivator dari generasi sebelumnya. Setiap tanah suci tertinggi memiliki fondasi yang tak terduga, dan ada banyak sekali ahli yang tersembunyi dalam kegelapan. Oleh karena itu, untuk menentukan kekuatan tempur suatu tanah suci, seseorang tidak dapat melihat kekuatan yang mereka tunjukkan di permukaan. Di balik tanah-tanah suci teratas ini biasanya terdapat para pembudidaya dari era sebelumnya. Para ahli ini seringkali menyendiri, mencari kesempatan untuk menerobos ke alam berikutnya. Hanya ketika sekte menghadapi krisis hidup dan mati, mereka akan memilih untuk membantu. Bukan hanya Sekte Gunung Surgawi dan Sekte Dewa Abadi, tetapi juga Sekte Dewa Gurun Agung. Tentu saja, hanya para pemimpin yang memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia semacam itu. Bahkan Hua Rufeng, calon ketua sekte, pun tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Chu Tianba tertawa. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Seiring dengan semakin banyaknya pembudidaya yang memasuki pegunungan suci kuno, suasana pun menjadi semakin hidup. Bab 492 Kesempatan Terakhir. Di sebelah utara pegunungan Dewa Kuno, Tetua Taiyin dan para pengikut Sekte Dewa Abadi berkumpul bersama. Tatapan Penatua Taiyin tertuju pada pertempuran di kejauhan dan mengerutkan kening. Sudah berapa lama pertempuran ini berlangsung? Kakak senior, ini sudah berlangsung sepanjang malam. Pertama, Pixiu muncul, lalu burung pipit Dewa Pemakan Surga. Sekarang, bahkan ada Zuyan. Situasinya sangat mendesak. Su Changkong dengan cepat menjelaskan situasinya. Mendengar ini, Penatua Taiyin menyipitkan matanya. Harta karun macam apa yang bisa membuat 3 keturunan binatang purba yang kuat memperebutkannya? Su Changkong menatap Penatua Taiyin di depannya, dan hatinya dipenuhi rasa terkejut. Ia telah mengirim permintaan bantuan kembali ke sekte sebelumnya, tetapi tidak menyangka Penatua Taiyin yang diutus ke sini. Mereka tidak tahu bahwa target Penatua Taiyin adalah peti mati besar di punggung kura-kura hitam. Tentu saja, tidak seorang pun tahu bahwa Penatua Taiyin mempunyai rahasia. Ia hampir mencapai akhir hidupnya. Jika ia tidak bisa mendapatkan harta surgawi ini dan menerobos, ia akan mati karena usia tua, seperti Tianxuan. Penatua Taiyin telah menghabiskan 100 tahun dalam kultivasi tertutup, tetapi belum berhasil menembus alam tertinggi. Karena itu, ia sangat gembira ketika mendengar kabar tentang harta surgawi ini. Lebih jauh lagi, dalam laporan Su Changkong, telah disebutkan bahwa harta karun itu penuh dengan kekuatan hidup yang tak ada habisnya. Asal dia berhasil memperoleh kekuatan hidup, dia pasti bisa menerobos dan menjadi ahli alam tertinggi. Biasanya, berdasarkan jumlah tahun Penatua Taiyin berkultivasi,
umur hidupnya tidak akan habis begitu cepat. Akan tetapi, agar dapat menerobos dengan cepat, Penatua Taiyin telah memilih untuk mengambil rute yang tidak konvensional dan mempraktikkan banyak teknik terlarang, yang telah menyebabkan habisnya kekuatan hidupnya. Karena itu, dari luar, Penatua Taiyin tampak lebih tua daripada Gongsun Souyue dan yang lainnya. Singkatnya, ia tidak punya banyak waktu tersisa. Harta surgawi ini adalah kesempatan terakhirnya. Dengarkan, berapapun harga yang harus kita bayar, kita harus mendapatkan harta ini. Selama harta ini jatuh ke tanganku, aku akan memenuhi permintaan apapun yang kau miliki, kata Penatua Taiyin dengan ekspresi serius. Pada saat ini, mata Li Siyuan berbinar. Setelah berpikir sejenak, ia melangkah maju. Kakak senior, apakah kau ingat pemimpin puncak Cloud Sky dari Sekte Great Wilderness Divine yang kuceritakan padamu? Apa? Mendengar ini, Penatua Taiyin mengerutkan kening. Dibandingkan dengan kultivator lain, dia lebih sensitif dengan nama Puncak Langit Awan. Apa yang ingin kau lakukan? Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya untuk tidak memprovokasi penduduk Puncak Awan Langit. Sekarang setelah Sekte Dewa Gurun Besar bangkit, ini bukan saat yang tepat bagi kedua tanah suci untuk berselisih. Bahkan jika kau benar-benar ingin melawan mereka, kau harus menunggu sampai lelaki tua Gongsun Souyue itu mati. Penatua Taiyin menegurnya dengan kasar. Dia tidak ingin diganggu oleh puncak awan langit di saat kritis ini. Jika dia tidak bisa mendapatkan harta karun itu, dia pasti akan segera mati, dan dengan kematiannya, Sekte Immortal Divine pasti akan merosot. Mendengar ini, Li Siyuan merasa takut, dan buru-buru menjelaskan. Ah, kakak senior, kamu salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa kepala puncak langit awan, Ye Xuan, juga hadir di sini. Apa? Mendengar ini, Penatua Taiyin mengerutkan keningnya lebih dalam. Lalu, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, sudut-sudut mulutnya melengkung ke atas. Aku tidak menyangka ada seseorang dari puncak awan langit di sini. Penatua Taiyin, yang awalnya tidak ingin berbicara tentang puncak awan langit, tiba-tiba tertarik. Dia memang takut pada ketua Tianxuan dan Gongsun Souyue dari Sekte Great Wilderness Divine, tetapi itu tidak berarti dia takut pada Ye Xuan. Saat dia memikirkan bagaimana ketua Tianxuan telah mempermalukannya saat itu, dia menjadi semakin marah. Karena murid kepala Tianxuan juga ada di sini, bukankah ini kesempatan baginya untuk membalas dendam? Dia tentu pernah mendengar bagaimana Tesuan melukai Li Siyuan dengan satu serangan, tetapi dia tidak terganggu dengan hal ini. Lagi pula, dengan tingkat kultivasinya saat ini, tamparan biasa saja sudah cukup untuk membunuh orang tak berguna seperti Li Siyuan. Kekuatan Li Siyuan bahkan tak layak disebut-sebut. Meskipun kekuatan Ye Xuan cukup bagus jika dibandingkan, pihak lainnya baru berusia 100 tahun, jadi seberapa kuatkah dia? Ekspresi Su Changkong berubah ketika mendengar ini. Ia merasakan firasat buruk dan segera berkata, Kakak Taiyin, Ye Xuan memang ada di sini, di pinggiran pegunungan Dewa Kuno, dan dia muncul tadi malam. Namun, dia juga menghancurkan separuh tubuh burung pipit surgawi dengan tebasan pedang penghancurnya. Kekuatannya telah mengalami perubahan besar. Mendengar ini, ekspresi Penatua Taiyin berubah. Dia menyadari betapa kuatnya burung pipit dewa pemakan surga itu. Keberadaannya yang mengerikan telah mencapai alam tertinggi. Apakah murid ketua Tianxuan sehebat itu? Mungkinkah orang ini telah mencapai alam tertinggi? Itu sungguh mustahil. Ye Xuan baru berkultivasi selama 100 tahun. Orang itu hanya beruntung dengan serangan diam-diamnya. Jangan sampai kakak senior Tianyin salah paham. Saat itu, burung pipit dewa pemakan surga sedang teralihkan oleh Pixiu. Itulah sebabnya serangan diam-diam Ye Xuan berhasil, kata Li Siyuan dengan nada meremehkan dari samping. Mendengar ini, Penatua Taiyin menyipitkan matanya. Begitu. Aku penasaran bagaimana orang ini bisa mencapai kekuatan mengerikan seperti itu dalam waktu kurang dari 100 tahun. Meski begitu, burung pipit dewa pemakan surga adalah eksistensi alam tertinggi yang sejati. Sepertinya Ye Xuan tidak sederhana. Memikirkan hal ini, Penatua Taiyin menjadi semakin penasaran. Pemimpin baru puncak awan langit telah menjadi legenda sejak ia muncul di mata publik, tetapi apakah ia benar-benar sekuat itu? Lupakan saja. Ayo kita temui Ye Xuan. Kalau dia memang berkuasa, kita biarkan saja masalah ini berlalu. Kalau dia tidak menepati janjinya, sudah waktunya kita balas dendam. Bab 493 Pertempuran untuk Senioritas. Li Siyuan gembira mendengarnya. Dari sudut pandangnya, selama Penatua Taiyin bertindak, dia pasti bisa menghancurkan Ye Xuan. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman dingin. Tunggu saja, nak. Kau akan mendapatkannya. Su Changkong secara alami menyadari perubahan ekspresi Li Siyuan dan mendesah tak berdaya. Karena sudah begini, ia tak bisa berbuat apa-apa.
Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar Penatua Taiyin benar-benar bisa menekan Ye Xuan. Pada saat ini, di seberang pinggiran pegunungan Dewa Kuno. Kepala Ye Xuan, menurutmu berapa lama pertempuran ini akan berlangsung? Su Changhe sudah mati rasa karena menyaksikan pertempuran sepanjang malam, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Mendengar ini, Ye Xuan menyipitkan matanya. Begitu seseorang menembus alam tertinggi, kekuatan hidup di dalam tubuhnya hampir tak terbatas. Karena itu, kemampuan pemulihan para ahli alam tertinggi sangatlah mengerikan. Kecuali seseorang mampu menghancurkan mereka dengan kekuatan absolut, mustahil menentukan pemenang di antara mereka dalam waktu singkat. Su Changhe tidak tahu banyak tentang kultivasi. Lagi pula, ia dulunya adalah putra orang kaya yang tidak berguna, dan satu-satunya alasan ia berkultivasi adalah karena paksaan ayahnya. Terlebih lagi, landasan teorinya tentang kultivasi sangat kurang, bahkan hampir tidak ada. Tapi bukankah mereka akan merasa lelah? Su Changhe bertanya dengan serius. Mendengar ini, peri reinkarnasi tidak dapat menahan tawa. Mulut Ye Xuan berkedut. Kenapa dia membawa bocah ini lagi? Memalukan sekali. Kenapa dia begitu bodoh dalam hal kultivasi? Untungnya, peri reinkarnasi cukup sabar dan berkata perlahan, kultivasi adalah tentang menggunakan energi spiritual dunia untuk menyehatkan tubuhmu dan menempa meridian serta tulangmu. Dari sana, tubuhmu akan mengalami perubahan kualitatif. Seiring seorang kultivator menerobos, batas tubuh dan meridiannya juga akan meningkat. Dengan kata lain, selama kekuatan spiritual dalam tubuh belum sepenuhnya terkuras, seorang kultivator tidak akan pernah merasa lelah. Bukankah ini pengetahuan teoritis dasar tentang kultivasi? Bagaimana mungkin Tuan Muda Su tidak familiar dengan ini? Ah, apa ini semua akal sehat? Su Changhe menyentuh kepalanya dengan canggung. Mengapa ayahku tidak mengajarkan hal-hal ini kepadaku? Ye Xuan memegangi dahinya tanpa daya, menyesali keputusannya membawa bocah nakal ini keluar. Ia sekarat karena rasa malu yang tak tertahankan. Peri reinkarnasi merasa geli dengan hal ini, tetapi dia sangat penasaran. Mengapa seorang ahli hebat seperti Ye Xuan membawa orang aneh seperti itu? Tepat pada saat ini, energi spiritual di sekitar mereka mulai berfluktuasi. Menyadari hal ini, Ye Xuan menyipitkan matanya, dan kilatan dingin melintas di kedalaman matanya. Ia menyatukan dua jari, dan ki pedang yang mengerikan muncul saat ia mengarahkan jari-jarinya ke arah peri reinkarnasi. Melihat hal itu, dia terkejut. Dia tidak dapat mengerti mengapa Ye Xuan tiba-tiba hendak menyerangnya. Bus! Beberapa saat kemudian, ki pedang meletus dan terbang ke arahnya. Lalu, suara benturan logam terdengar. Dia segera berbalik dan mendapati seorang lelaki tua telah muncul di sampingnya. Orang tua itu memegang pedang perunggu kuno di tangannya dan menggunakannya untuk memblokir serangan Ye Xuan. Guru! Peri reinkarnasi menatap lelaki tua itu dengan heran. Itu benar. Orang tua yang tiba-tiba muncul tidak lain adalah Chu Tianba. Dia menatap Chu Tianba, lalu Ye Xuan yang ada di depannya, dan buru-buru menjelaskan, Ketua Ye Xuan, tolong jangan menyerang. Ini guruku. Meskipun cemas akan hal ini, ia juga tersentuh. Tadi, ia merasa telah mengatakan sesuatu yang salah, yang menyebabkan Ye Xuan menyerangnya. Dia tidak menyangka target Ye Xuan adalah gurunya. Kalau begitu, bukankah dia melindunginya? Ye Xuan mengerutkan kening. Saat lelaki tua itu muncul, ia merasakan aura yang sangat kuat darinya. Pria tua ini setidaknya sekuat Gong Sun Souyue. Melihat kemunculannya yang begitu tiba-tiba, dia secara keliru percaya bahwa lelaki tua itu tengah berusaha menyakiti peri reinkarnasi, dan karenanya menyerangnya dengan serangan penyelidik. Meski begitu, ia tidak menyangka lawannya begitu kuat hingga mampu menangkis serangannya dengan mudah. Tentu saja, serangan probing itu hanyalah serangan biasa. Kamu pasti Ye Xuan, kan? Pencapaian rekan Daois Ye Xuan dalam ilmu pedang benar-benar mengejutkan. Jika saya tidak bereaksi tepat waktu, saya khawatir saya sudah mati. Chu Tianba menatap Ye Xuan, senyum muncul di wajah tuanya. Rekan Taois pastilah tetua agung dari Sekte Ilahi Danau Giok, Chu Tianba. Ye Xuan tidak bereaksi terhadap sanjungan itu. Sebaliknya, ia sangat rendah hati. Rekan Daois Chu benar-benar kuat. Kau berhasil menangkis seranganku dengan mudah. Sepertinya aku masih kurang dibandingkan dengan rekan Daois Chu. Tentu saja, keduanya hanya bersikap sopan. Setelah percakapan singkat itu, mereka memiliki pemahaman umum tentang kekuatan masing-masing. Chu Tianba sangat terkejut. Mengabaikan hal lain, hanya dalam hal ilmu pedang, serangan barusan benar-benar membuatnya takjub. Dia tidak berbohong tadi. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, dia mungkin benar-benar mati karena serangan itu. Setidaknya di antara para kultivator di generasinya, dia belum pernah melihat seseorang dengan ki pedang yang begitu mengerikan. Rekan Taois Ye Xuan, kau sungguh layak menjadi murid ketua Tian Xuan.
Jika dia bisa melihat pencapaianmu hari ini, sahabat lamaku pasti bisa beristirahat dengan tenang, kata Chu Tianba sambil tersenyum. Mulut Ye Xuan berkedut saat mendengar ini. Ada apa denganmu, orang tua? Di permukaan, kau memanggilku rekan Daois, tapi sekarang kau malah mengungkit-ungkit persahabatanmu dengan guruku. Apa kau tidak diam-diam mencoba memanfaatkanku? Kau pikir semudah itu? Ketika saya masih di sekte, saudara senior Gongsun sering menyebut nama rekan Daois Chu kepada saya. Ye Xuan segera mulai melawan. Kakak senior Gongsun bilang kalau dia tidak punya banyak teman lagi seumur hidupnya, dan rekan Daois Chu salah satunya. Sebelum aku pergi, kakak senior Gongsun memberiku instruksi khusus untuk menjaga murid sekte ilahi Danau Giok dengan baik. Mulut Chu Tianba berkedut. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Ye Xuan? Anak ini cukup pintar. Dia mengira bahwa dia dapat menggunakan hubungannya dengan kepala Tian Xuan untuk mendapatkan keuntungan dalam hal senioritas. Tetapi anak ini menanggapinya dengan menggunakan Gongsun Shou Yue untuk menangkis usahanya. Bab 494 Sekutu yang dapat diandalkan. Mendengar ini, peri reinkarnasi menutup mulutnya dan tertawa. Secerdas apapun dia tentu tahu apa yang dibicarakan kedua orang ini. Namun, yang mengejutkannya adalah gurunya, yang biasanya tabah dan bijaksana, ternyata memiliki sisi seperti itu. Namun, Ye Xuan berhasil menangkis gurunya, yang menunjukkan betapa kuatnya karakternya. Hahaha. Rekan Daois Ye Xuan memang pandai bercanda. Tapi ngomong-ngomong soal rekan Daois Gongsun, aku baru saja teringat sesuatu. Dulu, rekan Daois Gongsun masih berutang anggur kepadaku. Dia sudah berutang selama 100 tahun. Aku penasaran kapan dia akan membayarku kembali. Ye Xuan tercengang. Apa benar-benar ada hal konyol seperti itu? Lagi pula, Gongsun Shou Yue adalah ketua sekte dari sekte Dewa Gurun Raya. Tidak mungkin ketua sekte itu pelit, kan? Karena rekan Daois Ye adalah adik laki-laki rekan Daois Gongsun, mengapa kamu tidak? Chu Tianba memiliki ekspresi, kamu tahu apa, di wajahnya. Mulut Ye Xuan berkedut saat mendengar ini. Sobat, orang tua ini benar-benar sedang memujiku. Ye Xuan berkata sambil tersenyum, masih tetap tenang sepenuhnya. Rekan Taois Chu, kau benar-benar pandai bercanda. Semua orang tahu bahwa puncak langit awanku adalah puncak termiskin di sekte Dewa Gurun Raya. Kita sama sekali tidak punya uang. Saat itu, guru saya menerima saya sebagai murid dengan tergesa-gesa. Setelah itu, saya menghabiskan 100 tahun dalam kultivasi tertutup di puncak awan langit, sepenuhnya berfokus pada kultivasi. Rekan Taois, saya khawatir bahkan jika Anda menjual saya tidak akan mampu membayar kembali uang anggur Anda. Tentu saja, Ye Xuan memang punya uang. 10.000 tael emas murni pemberian keluarga Su masih tersimpan di cincin penyimpanannya. Namun, mengapa ia harus membayar utang Gongsun Shou Yue? Terlebih lagi, puncak awan langit memang merupakan puncak termiskin di sekte Dewa Gurun Agung. Memang, situasi mereka telah membaik dibandingkan sebelumnya, tetapi itu tidak berarti mereka bisa berfoya-foya dengan hal-hal yang tidak berarti. Ye Xuan telah berpikir untuk menggunakan sistem tersebut guna melipat gandakan emas murni yang dimilikinya, jadi dia membutuhkan setiap ons emas tersebut untuk memaksimalkan manfaat dari penggunaan sistem tersebut, terutama jika dia berhasil memperoleh pengganda hadiah yang tinggi. Mata Su Changhe berbinar ketika mendengar tentang uang. Bukankah ini keahlianku? Kultivasiku memang kurang, tapi aku punya uang. Tepat saat dia hendak pamer, dia ditatap oleh Ye Xuan dan berhenti. Su Changhe terkejut dan hatinya penuh keraguan. Kedua orang ini adalah pakar top, dan itu hanya sedikit uang untuk anggur. Apa perlu berputar-putar seperti ini? Bagaimana dia bisa tahu bahwa ini sebenarnya tes psikologis Chu Tianba untuk Ye Xuan? Ye Xuan tersenyum, lalu perlahan berkata, mungkin kakak senior Gongsun benar-benar lupa tentang masalah ini. Aku pasti akan mengingatkannya saat aku kembali. Chu Tianba menatap Ye Xuan dengan penuh arti. Ia sudah memiliki penilaian tentang anak ini di dalam hatinya. Kemampuannya tak terduga, dan dia juga cerdik dan licik. Dia tak bisa diremehkan. Memikirkan hal ini, Chu Tianba mendesah dalam hati. Dia tidak menyangka bahwa setelah ketua Tian Xuan, sekte Dewa Gurun Besar akan melahirkan ahli kuat lain dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Bagaimana jadinya jika Ye Xuan adalah anggota sekte Dewa Danau Giok? Sayangnya, dari ujian barusan, dia sudah menyadari bahwa perasaan Ye Xuan terhadap sekte Great Wilderness Divine sudah mengakar kuat. Chu Tianba mungkin satu-satunya orang yang dapat berpikir untuk menggunakan uang anggur untuk mengorek hati orang lain. Hahaha. Jumlahnya cuma sedikit, jadi buat apa aku mikirin hal-hal kayak gitu, kata Chu Tianba sambil tersenyum. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka semua tercengang. Apa yang dilakukan kedua orang itu? Apa perlu berbelit-belit seperti itu hanya karena jumlah kecil?
Mereka malah membuatku berpikir utang itu semacam harta karun. Su Changhe memikirkannya dengan serius. Ia merasakan sakit kepala yang hebat dan tidak cukup pintar untuk memahaminya. Saat dia sedang mengobati sakit kepalanya, sekelompok kultivator lain muncul di kejauhan. Tuan Muda Su. Meskipun mereka masih agak jauh, Su Changhe masih bisa mendengar suara para pengawalnya. Ia segera mendongak. Pemimpin kelompok petani ini adalah ayahnya. Ayah, mengapa kamu ada di sini? Hahaha. Aku nggak percaya cuma dalam sebulan, kamu jadi jauh lebih kuat. Su Tiansheng mengangkat telapak tangannya yang lebar dan menepuk bahu Su Changhe. Karena ayahnya tidak mau repot-repot mengendalikan kekuatannya, Su Changhe hampir muntah darah karenanya. Jika pihak lainnya bukan ayahnya, dia mungkin akan depresi. Salam, Kepala Ye Xuan. Setelah Su Tiansheng menepuk Su Changhe, dia segera membungkuk hormat kepada Ye Xuan. Pada saat yang sama, Chu Tianba juga kembali ke kelompok sekte Jade Lake Divine, dan bertanya tentang apa yang terjadi sebelumnya. Melihat Su Tiansheng dan yang lainnya, Ye Xuan merasa penasaran. Kenapa kalian ada di sini? Kepala suku Ye Xuan, saya baru saja kembali ke kota Qingyang pagi ini, dan anggota klan saya langsung memberitahu saya tentang kunjungan Anda kemarin. Karena itu, saya bergegas. Orang-orang di sampingku semuanya adalah pakar keluarga Su. Kuharap mereka bisa membantu ketua Ye Xuan, kata Su Tiansheng sambil tersenyum. Ye Xuan mengangguk. Benar saja, orang ini sangat bisa diandalkan. Meskipun bahaya mengancam dalam pertempuran sebesar itu, dia tetap tidak ragu untuk mendatangkan semua ahli dari keluarganya. Meskipun Ye Xuan tidak terlalu memikirkan kekuatan para ahli ini, kehadiran mereka di sini saja menunjukkan sikap dan tekad Su Tiansheng. Situasi saat ini di pegunungan Dewa Kuno sangat berbahaya. Aku bisa merasakan tekadmu. Namun, dalam pertempuran ini, siapapun yang belum mencapai alam penguasa mistik hanya akan menjadi umpan meriam. Tuan Su, jangan impulsif. Jika Anda menderita kerugian besar di sini, anak ini tidak akan punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan di masa depan, kata Ye Xuan sambil menunjuk Su Changhe. Terlepas dari kata-kata Ye Xuan, Su Tiansheng sama sekali tidak kecewa. Malahan, ia sangat gembira. Arti kata-kata Ye Xuan tadi sangat jelas. Dilihat dari penampilannya, anak ini masih memiliki kesempatan untuk menjadi murid kepala Ye Xuan di masa depan. Bab 495 pengunjung berniat buruk. Selama kurun waktu ini, Su Tiansheng terus memberitahu perkembangan terkini mengenai masalah Ye Xuan, dan sangat menyadari betapa baiknya Ye Xuan memperlakukan murid-muridnya. Saat ini, mencapai puncak Cloud Sky dianggap sebagai anugerah seumur hidup. Namun, sangat sedikit yang akan memiliki kesempatan itu. Lagi pula, sampai saat ini, Ye Xuan baru menerima 2 murid, yang menunjukkan betapa pilih-pilihnya dia dalam memilih murid. Namun, tampaknya Ye Xuan agak menyukai Su Changhe. Su Tiansheng bertanya-tanya, apakah putranya mendapat persetujuan Ye Xuan? Karena itulah ia meminta Su Changhe untuk membangun istana di puncak awan langit. Ia berharap Su Changhe dapat membuktikan kemampuannya dan bergabung dengan puncak awan langit. Tampaknya keputusannya benar, dan putranya memang telah berusaha. Kepala suku Ye Xuan, meskipun orang-orang yang datang bersamaku tidak terlalu kuat, mereka semua adalah ahli yang sering berada di ambang hidup dan mati. Terlebih lagi, mereka sangat familiar dengan lokasi ini, dan memiliki banyak pengalaman bertempur. Selama kita tidak berhadapan dengan binatang buas yang kuat itu, kita seharusnya bisa bertahan. Itu bagus. Ye Xuan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetap saja, kau harus berhati-hati. Saat ini, gunung-gunung Dewa Kuno sedang dilanda masalah, dan pertempuran dahsyat bisa meletus kapan saja. Bahkan aku mungkin tak bisa melindungimu. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan berbalik dan terus menyaksikan pertempuran besar itu. Su Changhe berdiri di belakang Ye Xuan dalam diam. Ia tentu saja mendengar kata-kata Ye Xuan dan tahu bahwa kata-kata itu juga ditujukan kepadanya. Ia tersentuh oleh perhatian Ye Xuan kepadanya. Sepertinya usahanya telah membuahkan hasil. Terlebih lagi, selama waktunya bersama Ye Xuan, ambisinya telah berubah drastis. Dia tidak lagi merasa puas menjadi anak hedonistik dari keluarga kaya di kota Qingyang. Dia ingin menjadi seorang ahli sejati dan menikmati kekaguman ribuan orang. Saat memikirkan hal ini, Su Changhe mengambil keputusan. Kepala suku Ye Xuan memiliki harapan yang tinggi terhadapku, jadi aku tidak boleh mengecewakannya. Aku harus berlatih keras di masa depan. Akan tetapi, setelah mengucapkan sumpah itu, dia kembali memasang senyum yang dibuat-buat, seakan-akan seluruh rangkaian kejadian itu tidak pernah terjadi. Pada saat ini, Chu Tianba berjalan mendekat. Ia menatap Ye Xuan dengan heran, matanya penuh keterkejutan. Dia sudah mengetahui apa yang terjadi kemarin dari si Tumo.
Dia hampir tidak percaya bahwa Ye Xuan berhasil melukai burung pipit dewa pemakan surga dengan parah hanya dengan satu serangan pedang. Aku tak menyangka kekuatan rekan Daois Ye Xuan begitu mengerikan. Kau benar-benar pantas kukagumi. Dalam ribuan tahun sejarah benua timur kita, ini adalah pertama kalinya seorang kultivator alam penguasa mistik berhasil berhadapan langsung dengan makhluk alam tertinggi. Chu Tianba benar-benar terkejut. Bahkan Ketua Tian Xuan pun belum pernah berhasil memberikan pukulan telak kepada burung pipit dewa pemakan langit saat itu. Kenapa semua orang dari puncak awan langit begitu kuat? Apa udara di puncak begitu ajaib? Semua orang mengira puncak awan langit akan menurun setelah wafatnya Ketua Tian Xuan, namun kini muncul pakar yang lebih dahsyat. Seberapa mengerikankah kekuatan orang ini? Ye Xuan tersenyum dan berkata dengan rendah hati, aku hanya beruntung bisa menangkapnya secara tidak terduga. Tidak ada yang istimewa dari apa yang kulakukan. Mendengar ini, mulut Chu Tianba berkedut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya. Rasanya orang ini pura-pura rendah hati. Ada apa dengan tatapan serius itu? Namun, ini tidak mengubah kekagumannya terhadap kekuatan Ye Xuan. Kalau saja tidak terjadi kecelakaan, prestasi orang ini di masa depan pasti akan melebihi gurunya. Memikirkan hal ini, Chu Tianba membuat keputusan. Yang terbaik adalah membangun hubungan baik dengan ahli alam tertinggi masa depan. Hahaha. Rekan Daois Ye Xuan terlalu rendah hati. Aku telah berkultivasi selama ratusan tahun dan telah melihat banyak sekali jenius, tetapi aku belum pernah melihat seseorang yang begitu berbakat dan sekuat rekan Daois Ye Xuan. Dengan kekuatanmu, kamu akhirnya akan menjadi terkenal dan warisanmu akan menjangkau generasi mendatang. Chu Tianba menyentuh jenggotnya dan menyanjungnya tanpa malu-malu. Tepat pada saat itu, sebuah suara misterius tiba-tiba terdengar. Hahaha. Warisan yang akan bertahan hingga beberapa generasi. Bukankah itu terlalu berlebihan? Begitu orang itu selesai berbicara, suasananya langsung berubah. Ye Xuan mendongak dan melihat ruang berputar sedikit, sebelum sosok lelaki tua berjubah hitam menampakkan dirinya. Ekspresi Ye Xuan berubah serius. Indra spiritualnya mengatakan bahwa lelaki tua ini juga seorang ahli alam mistik tingkat puncak. Setelah Penatua Taiyin menggunakan kekuatan teleportasinya untuk bergegas, dia mendengar pujian Chu Tianba untuk Ye Xuan, dan tidak bisa tidak membantahnya. Penatua Taiyin menatap Ye Xuan dengan acuh tak acuh dan berkata dengan nada mengejek, kau adalah pemimpin puncak Cloud Sky, Ye Xuan, kan? Saat dia berbicara, tekanan spiritual yang mengerikan tiba-tiba memenuhi udara. Beberapa petani yang lebih lemah terpaksa mengambil beberapa langkah mundur. Tekanan spiritual yang mengerikan. Siapakah orang tua ini? Mengapa kekuatannya begitu mengerikan? Melihat ini, Su Tiansheng mengerutkan kening dengan cemas. Jelas dia tidak tahu siapa Tetua Taiyin, yang masuk akal karena Tetua Taiyin telah mengasingkan diri selama 100 tahun. Ayah, apakah Ketua Ye Xuan dalam bahaya? Apakah akan terjadi sesuatu? Su Changhe bertanya dengan suara rendah. Dari situasi ini, jelaslah bahwa orang tua ini datang dengan niat jahat. Su Tiansheng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya seorang kultivator alam surga, dan tidak bisa membuat perbedaan dalam situasi yang melibatkan para ahli alam penguasa mistik. Terlebih lagi, dia tidak tahu siapa yang lebih kuat. Namun, dia memiliki rasa percaya diri yang tak terjelaskan terhadap Ye Xuan. Bagaimanapun, prestasi yang terakhir itu sungguh ajaib. Bab 496 Oh. Ye Xuan tersenyum. Tentu saja, dia bisa merasakan permusuhan dari Penatua Taiyin. Ye Xuan mengibaskan lengan bajunya pelan-pelan, dan kekuatan mengerikan dari puncak kultivasi alam penguasa mistiknya pun terpancar keluar. Pada saat itu, tekanan spiritual yang menindas pun sirna. Ketika semua orang melihat ini, mereka tercengang. Terutama Li Xiyuan dan Su Changkong, yang ikut bersama Tetua Taiyin, tampak seperti tersambar petir. Mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Ketika mereka bertemu Ye Xuan di kota Qingyang, dia hanyalah seorang kultivator alam penguasa mistik tahap awal. Baru sebulan sejak saat itu. Bagaimana dia bisa menerobos begitu cepat? Tunggu. Apakah dia sengaja menyembunyikan tingkat kultivasinya atau menekannya saat itu? Dilihat dari kelihatannya, ini memang satu-satunya jawaban. Lagi pula, tidak mungkin seseorang bisa menjadi jauh lebih kuat dalam sebulan. Wajah Li Xiyuan langsung memucat, dan tangannya mengepal. Dia baru sekarang menyadari betapa kuatnya Ye Xuan dibandingkan dengannya. Puncak alam penguasa mistik. Ketika Penatua Taiyin melihat ini, matanya berkilat terkejut dan bingung. Orang ini baru berkultivasi 100 tahun. Bagaimana dia bisa mencapai kemajuan secepat itu? Tentu saja dia hanya sedikit terkejut dan tidak menganggapnya terlalu serius. Lagi pula, dia sudah menjadi kultivator setengah langkah di alam tertinggi. Berurusan dengan seorang kultivator yang baru saja mencapai puncak alam penguasa mistik tidak akan terlalu sulit.
Meski begitu, bakat orang ini terlalu mengerikan. Memikirkan hal ini, niat membunuh terpancar di kedalaman mata Penatua Taiyin. Kau cukup kuat. Seperti yang diharapkan dari murid Tian Xuan. Ye Xuan tersenyum tenang. Menghadapi tekanan kuat yang dipancarkannya, tidak ada kepanikan di wajahnya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, Ye Xuan sudah memberikan kesan pertama yang lebih baik. Chu Tianba mengalihkan pandangannya ke Penatua Taiyin. Mungkinkah kamu merasa bahwa apa yang aku katakan tadi tidak pantas? Mendengar ini, Penatua Taiyin mengerutkan kening dan menatap Chu Tianba dalam-dalam. Dari kata-kata ini, ia tahu bahwa Chu Tianba telah memilih pihaknya. Meski begitu, ia tidak takut. Lagi pula, sebagai ahli alam setengah langkah tertinggi, dia masih bisa menghadapi dua ahli alam penguasa mistik tingkat puncak. Tentu saja, tujuan utamanya kali ini adalah harta surgawi. Ia tak perlu membuang terlalu banyak energi untuk kedua orang ini. Dia mampu menunggu hingga dia berhasil mencapai alam tertinggi sebelum mengurus mereka. Pada saat itu, bahkan jika Gongsun Souyue datang sendiri, hasilnya tidak akan berubah. Hahaha. Rekan Taoist Chu, kamu salah paham. Bukannya aku tidak setuju, tapi menurutku kata-katamu terlalu dibesar-besarkan. Setidaknya menurutku, rekan Taoist Ye Xuan tidak layak menerima pujian seperti itu. Meskipun Penatua Taiyin telah menahan niat membunuhnya, kata-katanya masih menggigit. Ye Xuan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Lagi pula dia tidak mengejar ketenaran, jadi dia terlalu malas untuk membantah perkataan lelaki tua itu. Mendengar ini, Chu Tianba tertawa. Jika kamu tidak percaya padaku, mengapa kamu tidak mencoba dan melihatnya sendiri? Penatua Taiyin menatap Chu Tianba dalam-dalam, lalu berkata, tidak perlu menyelidiki. Aku sudah tahu apa yang terjadi kemarin. Ye Xuan berhasil melukai burung pipit dewa pemakan surga dengan parah berkat serangan diam-diam. Bagaimana perilaku buruk seperti itu bisa dipuji? Tatapan Penatua Taiyin kemudian beralih ke Ye Xuan. Saya pernah merasakan ilmu pedang puncak langit awan sebelumnya, jadi saya cukup memahaminya. Dalam hal teknik pedang langit awan tidak terlalu hebat, apalagi menantang surga. Menurut saya, ada banyak sekali teknik pedang yang melampauinya. Oh. Mendengar ini, Ye Xuan mengangkat alisnya dengan penuh minat. Jika memang begitu, maka pencapaianmu dalam ilmu pedang seharusnya sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Penatua Taiyin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresi bangganya berbicara sendiri. Setelah menderita kekalahan telak di tangan ketua Tian Xuan, dia menghabiskan waktu puluhan tahun mempelajari teknik pedang awan langit, sehingga dia memiliki pemahaman jelas tentang gerakan, kekuatan, dan kelemahannya. Inilah dasar kepercayaan dirinya. Namun, ia tidak tahu bahwa meskipun Ye Xuan berasal dari puncak awan langit, ia belum pernah mempelajari teknik apapun. Mendengar apa yang dikatakan Penatua Taiyin, Ye Xuan berangsur-angsur menjadi bersemangat. Semenjak dia mulai menekuni teknik pedang flora, dia belum pernah melihat siapapun yang melampauinya dalam hal dao pedang. Setidaknya dari kata-kata pihak lain, jelas bahwa dia yakin bisa mengalahkan teknik pedang Cloud Sky. Kalau begitu, aku ingin meminta beberapa petunjuk dari tetua Tianyin. Begitu dia selesai berbicara, niat pedang yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Ye Xuan. Pada saat itu, seluruh dunia menjadi gelap, dan bunga-bunga, tanaman, dan pepohonan di sekitarnya mulai bersinar terang. Kekuatan apa ini? Saat niat pedang yang mengerikan itu melonjak, ia menarik semua kultivator dalam radius 100 mil dari Ye Xuan. Dengan sangat cepat, banyak sekali kultivator telah mengepung gunung tempat Ye Xuan dan yang lainnya berada. Bukankah itu kepala puncak Cloud Sky, Ye Xuan? Ketika orang banyak itu menyadari sumber dari niat pedang yang mengerikan itu, mereka terkejut. Sungguh niat pedang yang mengerikan. Ketua Ye Xuan benar-benar telah mencapai puncak dao pedang. Kudengar dia melukai burung pipit dewa pemakan surga dengan parah hanya dengan satu serangan. Awalnya aku tidak percaya, tapi sekarang sepertinya itu benar. Semua orang menyaksikan dengan penuh emosi. Namun, mereka akan mendapatkan kejutan lain. Ketika mereka mengetahui bahwa lawan Ye Xuan adalah Penatua Taiyin, mereka terkejut sekali lagi. Ya Tuhan, lawan Ye Xuan sebenarnya adalah Penatua Taiyin. Itu pakar dari era sebelumnya. Lagi pula, sudah 100 tahun sejak terakhir kali kita mendengar kabar tentang tetua Taiyin. Aku tak percaya dia muncul di sini. Bab 497 Pedang Abadi. Sebagian orang bingung, sebagian lainnya terkejut. Mungkinkah kedua orang ini punya dendam? Kalau tidak, kenapa mereka begitu bermusuhan? Tunggu, kalau aku tidak salah, tetua Taiyin sepertinya punya dendam dengan mantan ketua puncak awan langit, Tian Xuan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tertawa cekikikan dan menunggu dengan penuh harap akan pertunjukan yang bagus. Penatua Taiyin menyipitkan matanya saat merasakan aura pedang yang mengerikan itu.
Tiba-tiba ia merasa tertekan. Niat pedang yang dilepaskan Ye Xuan tampaknya bahkan lebih mengerikan daripada niat pedang kepala Tian Xuan. Orang ini hanya seorang kultivator alam penguasa mistik tingkat puncak, kan? Terlebih lagi, dia tidak ingat teknik pedang Cloud Sky mampu melakukan hal ini. Dia memiliki firasat yang tak dapat dijelaskan bahwa niat pedang Ye Xuan tampaknya berasal dari sesuatu yang sama sekali berbeda. Silakan tarik pedangmu. Aku ingin merasakan teknik pedangmu yang hebat, kata Ye Xuan ringan sambil tersenyum. Ketika Penatua Taiyin melihat ini, dia langsung merasa sedikit menyesal. Apapun teknik yang Ye Xuan gunakan, teknik itu luar biasa. Kemungkinan besar, jika mereka benar-benar bertarung, ia tidak akan bisa mengalahkan lawannya dengan mudah. Sekarang semua orang sudah ada di sini dan menunggu untuk bertarung demi harta surgawi. Menjaga kekuatan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan peluang mereka muncul sebagai pemenang dalam kompetisi memperebutkan harta surgawi. Melawan Ye Xuan di sini akan menjadi ide yang buruk. Hahaha. Rekan Daois Ye Xuan terlalu serius. Aku hanya bercanda tadi. Lagi pula, kita datang ke sini kali ini untuk menghadapi invasi binatang buas, jadi kita seharusnya tidak bertengkar satu sama lain. Meski begitu, niat pedang yang keluar dari tubuh Ye Xuan tidak surut, dia terus tersenyum agak mengejek. Baiklah, karena kau meremehkan ilmu pedang puncak langit awan, aku harus memaksamu. Saya juga sangat penasaran dengan teknik pedang Sekte Dewa Abadi. Mohon pencerahannya. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan menempelkan kedua jarinya, dan ki pedang yang mengerikan perlahan mengembun. Ekspresi wajah tetua Taiyin berubah menjadi tidak sedap dipandang. Kalau dia mundur di hadapan begitu banyak kultivator, itu sama saja dengan mengakui bahwa Sekte Dewa Abadi lebih rendah derajatnya daripada Sekte Dewa Belantara Agung. Memikirkan hal ini, kilatan dingin melintas di mata Penatua Taiyin. Ia sangat marah. Anak nakal ini mencari kematian. Tentu saja, dia masih harus berpura-pura. Jadi Penatua Taiyin berkata dengan sopan, karena rekan Daois Ye Xuan bersikeras, maka begitulah. Ayo bertarung. Begitu dia selesai berbicara, senjata ajaib tingkat surga tiba-tiba muncul di tangannya. Ketika orang banyak melihat ini, mereka langsung menjadi gempar. Itu sebenarnya pedang abadi. Pedang abadi merupakan senjata warisan Sekte Dewa Abadi dan hanya para tetua agung yang dibolehkan menggunakannya. Senjata sihir tingkat surga. Ye Xuan tersenyum. Jika ia menghunus pedang langit awan, mungkin ia akan membuat semua orang ketakutan. Namun, ia mengurungkan niatnya. Ia belum bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan senjata tingkat dewa itu. Tidak ada alasan untuk menimbulkan rasa cemburu dan iri hati. Terlebih lagi, para binatang buas yang kuat masih bertempur sengit. Ia tidak siap membuang terlalu banyak kekuatan spiritual pada orang tua ini. Oleh karena itu, alih-alih membunuhnya, dia punya ide yang lebih menarik. Pada saat itu, dua pedang ki yang bergelombang saling berbenturan, dan langit menyala dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Penatua Taiyin mengangkat pedang abadi, dan ki pedang tak terlihat tiba-tiba menyapu, berubah menjadi hembusan angin tajam yang menyelimuti pedang. Dia melayang di udara, menatap Ye Xuan dari atas. Ini adalah dendam masa lalu, tetapi Ye Xuan akan mewarisi balas dendam yang telah ia rencanakan untuk tetua Tian Xuan. Bahkan setelah ratusan tahun, orang tua Taiyin masih tidak bisa melupakan penghinaan tahun itu. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa meskipun energi pedang Ye Xuan kuat, itu tidak sebanding dengannya. Kemudian, dia melirik Ye Xuan dan mengerutkan kening ketika melihat energi pedang yang terkondensasi dari jari-jari Ye Xuan. Di mana senjata ajaibmu? Ye Xuan berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Untuk menghadapimu, apakah aku benar-benar perlu menggunakan senjata ajaib? Ia mengalirkan kekuatan spiritual di tubuhnya untuk memadatkan ki pedang paling murni. Kendali Ye Xuan atas kekuatan spiritual di tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan berkat kultivasi teknik pedang flora. Sombong sekali. Wajah tetua Taiyin berubah dingin. Anak nakal ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Penatua Taiyin bukan satu-satunya yang marah. Semua orang yang menonton acara itu merasa Ye Xuan terlalu sok. Saat bertarung dengan tetua agung Sekte Dewa Abadi, orang ini bahkan tidak menggunakan artefak sihirnya. Apakah ada yang salah dengan otaknya? Dia terlalu sombong, aku tahu dia sangat kuat, tapi ini konyol. Bukankah ini sama saja dengan meremehkan Penatua Taiyin? Benar. Tetua Taiyin adalah tetua agung dari Sekte Dewa Abadi, dan jelas merupakan ahli yang sangat kuat. Bahkan Gongsun Souyue pun tidak akan berani meremehkannya. Saya pikir dia pasti akan kalah telak. Semua orang terlibat dalam diskusi yang panas. Namun, Ye Xuan tidak terganggu dengan hal ini, karena tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan tubuhnya mulai naik ke langit seperti pedang dewa. Dengan pedang di hatiku, akan ada pedang di mana-mana. Penatua Taiyin, apakah Anda siap melihat ki pedangku?
Begitu dia selesai berbicara, ki pedang yang dipadatkan Ye Xuan meletus dan menyapu keluar. Bab 498 Dua Jari. Melihat ini, ekspresi Penatua Taiyin berubah serius. Bunga-bunga, tanaman, dan pepohonan di sekitar pegunungan suci kuno itu tiba-tiba mulai bersinar. Teknik pedang ini tingkat berapa? Tumbuhan dan pepohonan yang tampaknya lemah dan rapuh tiba-tiba menjadi sangat tajam, seolah-olah berubah menjadi pedang. Lalu, suatu kejadian tiba-tiba muncul dalam pikirannya, mengejutkannya. Dia melihat pedang dewa yang mengguncang bumi membelah langit dan menghancurkan segalanya di sungai waktu. Di wilayah yang dipenuhi ki pedang ini, Ye Xuan adalah penguasa mutlak, yang mampu mengendalikan nasib ribuan makhluk hidup. Pada saat itu, gelombang ki pedang dan angin astral tiba-tiba memenuhi lingkungan sekitar, seakan-akan hendak melahap segalanya. Ketika Penatua Taiyin melihat ini dalam pikirannya, dia tercengang. Tidak, aku pasti berhalusinasi, orang ini pasti sengaja menciptakan ilusi. Kemudian, senyum dingin muncul di sudut mulutnya, dan cahaya ilahi melintas di matanya saat dia menatap Ye Xuan. Kuakui kau memang kuat, tapi jika kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan rencana-rencana kecil ini, maka kau hanya bermimpi sia-sia. Seketika, Penatua Taiyin menatap pedang-pedang seperti tumbuhan yang terbentang di depannya. Pedang abadi bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, lalu ki pedang berbentuk bulan sabit menyapu, mengubah pedang-pedang seperti tumbuhan itu menjadi debu. Melihat ini, Ye Xuan mengangkat alisnya dan menatap Penatua Taiyin dengan senyum tipis. Setelah serangan yang menyelidik itu, Penatua Taiyin tidak berkata apa-apa lagi. Pedang abadi terus meletus dengan ki pedang tajam yang menyapu ke arah Ye Xuan. Ia menggunakan teknik pedang abadi milik sekte tersebut, yang begitu kuat hingga ruang angkasa pun bergetar. Dibandingkan dengan itu, tindakan Ye Xuan agak membingungkan, karena terus menghindar, tetapi tidak melakukan serangan balik. Pertarungan berlanjut selama beberapa waktu sementara gunung-gunung dan hutan di sekitarnya berubah menjadi debu, menciptakan kawah dan jurang. Ekspresi semua orang tegang. Ya Tuhan, bukankah kedua orang ini terlalu menakutkan? Apakah ini kekuatan sejati para ahli alam penguasa mistik tingkat puncak? Mereka bergerak terlalu cepat. Aku sama sekali tidak bisa mengimbanginya. Beberapa kultivator yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk belajar berada di ambang kehancuran mental. Jarang menyaksikan pertarungan antar petarung tingkat ini, tetapi mengetahui bahwa mereka bahkan tidak bisa mengikuti pertarungan dan gerakannya sungguh menyedihkan. Setelah pertukaran yang tak terhitung jumlahnya, Penatua Taiyin menjadi lebih percaya diri, karena Ye Xuan hanya menghindar. Dia merasa bahwa kekuatan Ye Xuan hanyalah kepura-puraan dan Ye Xuan tidak berani melawannya secara langsung. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Apakah ini yang kamu pelajari dari Tian Xuan? Apa kamu hanya tahu cara bermain petak umpet? Hehe. Karena kamu sangat ingin tahu, aku akan memuaskan rasa ingin tahumu. Mata Ye Xuan berbinar setelah mendengar itu. Ia telah menghindarinya selama ini hanya untuk mengamati dan memahami teknik pedang abadi. Namun, ia sudah cukup melihat, dan sekarang saatnya untuk membalas. Ye Xuan berdiri di langit menghadap Tetua Taiyin secara terbuka. Ini kesempatan bagus. Melihat ini, mata Penatua Taiyin berbinar. Sepertinya dorongannya berhasil. Pedang abadi melonjak dengan kekuatan dan dia mengayunkannya ke arah Ye Xuan. Kepala Ye Xuan, hati-hati. Melihat hal itu, peri reinkarnasi yang berada di tengah kerumunan pun meneriakkan peringatan dengan wajah pucat. Akan tetapi, karena kebisingan di sekitar mereka, suaranya tidak terdengar jauh. Ya Tuhan, mengapa orang ini tidak menghindar lagi? Apakah dia akan kalah begitu saja? Tindakan Ye Xuan membingungkan semua orang. Cahaya keemasan yang mengerikan tiba-tiba menyambar langit dan berubah menjadi pedang raksasa. Ujung pedang itu memancarkan kekuatan penghancur. Dibandingkan dengan pedang suci yang sangat besar ini, sosok Ye Xuan sekecil semut. Pada saat ini, Ye Xuan perlahan mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menjepitnya dengan dua jari. Dah. Kedua kekuatan mengerikan itu bertabrakan dengan keras, dan gelombang kejut yang dihasilkan langsung mendatangkan malapetaka di sekitarnya, menciptakan retakan spasial. Gunung-gunung dan hutan di dekat pusat medan perang juga berubah menjadi debu dalam sekejap. Setelah gelombang kejut yang mengerikan itu menghilang, seluruh pemandangan menjadi sunyi senyap. Astaga! Mata para penonton dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di langit, Penatua Taiyin, yang tadinya penuh percaya diri, kini memasang ekspresi ngeri. Ia tercengang ketika melihat Ye Xuan dengan lembut mengulurkan dua jari dan menangkis serangannya dengan mudah. Bagaimana ini mungkin? Hatinya dipenuhi rasa tak percaya. Ini adalah serangan yang telah ia kerahkan segenap kekuatannya. Meskipun bukan kekuatan ilahi terkuatnya, itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang ahli alam penguasa mistik dengan tubuhnya. Bagaimana orang ini melakukannya? Hehe.
Sepertinya teknik pedang abadi itu biasa saja. Senyum tipis tersungging di bibir Ye Xuan, tetapi tak seorang pun menyadari adanya pola-pola emas misterius yang melingkari kedua jarinya. Inilah kekuatan tulang berharga milik naga sejati, yang menjadi alasan mengapa dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Penatua Taiyin tanpa menggunakan pedang awan langit. Bab 499 Formasi Pedang. Dengan kekuatan tulang berharga naga sejati, kekuatan fisik Ye Xuan telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan, tidak lebih lemah dari artefak sihir tingkat surga. Bila digunakan bersama-sama dengan teknik pedang flora, jika dia masih tidak mampu menahan serangan Tetua Taiyin, lebih baik dia mengubur dirinya sendiri dengan rasa malu. Anda, Penatua Taiyin sangat marah. Orang ini benar-benar tidak sopan. Hahaha, aku bakal mati ketawa. Ini benar-benar tamparan yang sempurna, iya. Ketika para penonton melihat kejadian ini, mereka bersorak gembira. Kekuatan penghancur kata-kata Ye Xuan sama kuatnya dengan dua jarinya. Hahaha. Penatua Taiyin tadi sangat arogan. Sekarang lihat saja dia. Wajahnya sehitam batu bara. Dia mungkin sangat membenci Ketua Ye Xuan sekarang. Hahaha. Aku tidak menyangka Ketua Ye Xuan bisa melakukan hal seperti ini. Sungguh mengejutkan. Penatua Taiyin tentu saja dapat mendengar semua ini, yang mana hanya membuatnya semakin marah. Dia sangat menghargai reputasinya, tetapi tindakan dan perkataan Ye Xuan telah menghancurkan reputasinya. Sekarang, dia telah dipermalukan oleh Tian Xuan dan muridnya. Siapa sih yang bisa tahan dengan ini? Lebih jauh lagi, dengan mengucapkan kata-kata itu, Ye Xuan dengan jelas menyiratkan bahwa teknik pedang Sekte Dewa Abadi lebih rendah daripada teknik pedang Sekte Dewa Belantara Besar. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Tatapannya langsung berubah dingin ketika ia berkata, awalnya aku ingin menunjukkan belas kasihan kepadamu karena persahabatanku dengan Tian Xuan. Namun, karena kamu seperti ini, aku tidak akan menahan diri lagi. Begitu selesai berbicara, ia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan mencengkeram. Tiba-tiba, daya hisap yang kuat meledak, menarik pedang abadi. Beberapa saat kemudian, pola-pola misterius pada pedang abadi tiba-tiba menyala, dan langit dipenuhi aura yang sangat menindas. Saat ki pedangnya menyebar, formasi pedang yang mengerikan pun terbentuk. Ye Xuan menatap formasi pedang dan mengerutkan kening. Ini menarik. Bibir Ye Xuan melengkung membentuk senyum jenaka. Ketika para penonton melihat pemandangan ini, pupil mata mereka mengecil. Beberapa kultivator yang lebih berpengetahuan mengenali asal-usul formasi ini. Itu adalah warisan dari Sekte Dewa Abadi, formasi pedang abadi. Itu adalah formasi pedang tingkat surga, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari teknik Great Wilderness milik Sekte Great Wilderness Divine. Yang membuat semua orang bingung adalah Ye Xuan tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh ini, dan bahkan tersenyum. Apa yang sebenarnya terjadi? Ye Xuan, apa yang kutunjukkan padamu tadi hanyalah teknik sepele dari sekteku. Akan kutunjukkan padamu seperti apa teknik rahasia yang benar-benar ampuh dari sekteku. Saat formasi pedang yang kuat terbentuk, senyum percaya diri muncul di wajah Penatua Taiyin, dan tatapannya menjadi arogan lagi. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu sebelumnya. Kekuatan formasi ini sangat mengerikan, dan begitu diaktifkan, bahkan aku pun tak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Jika kamu mati secara tidak sengaja, jangan salahkan aku. Tentu saja, kalau kau memilih untuk mengaku kalah sekarang, aku masih bisa menonaktifkan formasi ini. Jangan sampai kau kehilangan nyawa hanya karena konflik kecil. Penatua Taiyin melontarkan beberapa ancaman sebelum dia sepenuhnya mengaktifkan formasi. Selama Ye Xuan menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya, mengakui kekuatan warisan Sekte Dewa Abadi, dia akan membiarkan Ye Xuan pergi. Lagi pula, tujuannya kali ini adalah harta surgawi. Jika dia benar-benar menggunakan formasi pedang abadi, itu akan menghabiskan kekuatan spiritualnya dalam jumlah yang mengerikan. Namun, kata kalah tidak ada dalam kamus Ye Xuan, jadi bagaimana dia bisa mengakui kekalahan? Dia menyipitkan matanya dan kekuatan indera spiritualnya menyapu keluar, mempelajari pola-pola di tanah. Sesaat kemudian, Ye Xuan tiba-tiba mengangkat kepalanya, senyum tipis tersungging di bibirnya. Saya telah mengamati formasi ini dengan saksama, dan telah memutuskan bahwa itu biasa. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Mendengar ini, Penatua Taiyin menjadi marah. Dia hendak menyelamatkan nyawa Ye Xuan, tetapi orang ini tidak tahu apa yang baik untuknya, dan bahkan mengejek formasi tersebut. Siapa sih yang bisa tahan begini? Penatua Taiyin bersiap untuk mengaktifkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya untuk mengaktifkan formasi. Pada saat ini, cahaya menyilaukan tiba-tiba melintas di langit, dan sebilah pedang raksasa jatuh dari langit, bersinar terang. Ketika orang banyak melihat kejadian ini, mereka semua tercengang. Ye Xuan berdiri di udara dan tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya, tiba di bawah pedang raksasa.
Kemudian, perasaan tertekan yang tak tertandingi pun melanda. Para kultivator dalam radius 100 mil gemetar. Tulang-tulang mereka berderak, seolah tak mampu menahan tekanan yang mengerikan itu. Ini, jangan bilang ini formasi pedang sialan dari puncak langit awan. Sebagai perbandingan, teknik Penatuatein itu sampah. Di bawah cahaya ilahi pedang raksasa yang menyilaukan, semua bunga, tanaman, dan pepohonan dalam radius beberapa ratus kilometer berubah menjadi angin ki pedang yang dipenuhi dengan kekuatan hidup yang sangat padat. Kemudian, pedang itu bersinar terang, saat bintik-bintik cahaya berkumpul, membentuk formasi mengerikan yang hanya meneriakkan bahaya. Tumbuhan dan pepohonan yang awalnya tampak biasa saja berubah menjadi pedang dewa yang sangat tajam di wilayah mengerikan ini. Bab 500 Pukulan Ganda. Ya ampun, formasi pedang macam apa ini? Kekuatannya terlalu mengerikan. Membandingkan keduanya, formasi Sekte Dewa Abadi terlalu lemah. Lemah. Mereka bahkan tidak sebanding. Yesuan berdiri di atas pedang raksasa dengan ekspresi tenang, saat tubuhnya dipenuhi dengan niat pedang yang mengerikan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, warisan Sekte Dewa Abadi tidak pantas dibanggakan. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu warisan sejati puncak langit awan. 1 jurus. Aku cuma pakai 1 jurus. Kalau kamu bisa menahannya, aku akan lupakan urusan hari ini. Begitu ia selesai berbicara, pedang raksasa yang menggantung di langit mulai bersinar semakin terang. Seiring dengan itu, rasa tertindas semakin kuat, membuat jantung semua orang berdebar kencang. Beberapa saat kemudian, semua angin ki pedang yang diciptakan oleh tanaman dan pohon dipenuhi dengan pola-pola misterius, dan berkumpul bersama seperti rasi bintang. Ketika Penatuatein melihat ini, wajahnya menjadi sangat pucat. Tangannya yang memegang pedang abadi mulai sedikit gemetar. Seketika, seluruh kekuatan spiritual dalam tubuhnya tersapu keluar dan disalurkan ke formasi pedang abadi, dengan panik mengaktifkannya untuk melawan ki pedang Yesuan. Namun, energi pedang Yesuan terlalu mengerikan. Tak tertandingi. Pada saat ini, Penatuatein akhirnya mengerti mengapa Yesuan selalu begitu tenang. Ternyata teknik dan formasinya tidak sepadan dengan waktunya. Saat memikirkan hal ini, Penatuatein merasa sedih. Dulu diremukkan oleh Tianxuan saja sudah biasa, tapi sekarang dia juga diremukkan oleh muridnya. Rasanya sungguh mengerikan. Yesuan melayang di udara. Ia berada dalam kondisi yang sangat misterius. Beberapa saat kemudian, ia perlahan mengangkat tangan kanannya. Sinar pedang muncul dari 2 jarinya, yang kemudian ia ayunkan ke arah Penatuatein. Pada saat yang sama, pedang raksasa yang menggantung di langit mulai bergerak, lalu menebas ke arah Penatuatein dengan kekuatan yang tak tertandingi. Melihat ini, Penatuatein tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi ketakutan. Menghadapi ki pedang yang begitu merusak, ia tak berani menahan diri lagi. Kekuatan spiritual di mata air sucinya pun meledak. Dia adalah ahli setengah langkah sejati dari alam tertinggi, jadi kekuatannya masih sangat mengerikan. Dia memegang pedang abadi di satu tangan, dan kuali suci yang memancarkan aura kuno di tangan kirinya. Kemudian, dia mengubahnya menjadi perisai yang sangat keras yang menutupi tubuhnya dari kepala hingga ke bawah. Ledakan. 2 kekuatan dahsyat itu bertabrakan dengan dahsyat, dan segala sesuatu dalam radius beberapa ratus mil berubah menjadi gurun. Gelombang kejut energi dahsyat memenuhi sekitarnya. Kuali suci di tangan Tetuatein memancarkan cahaya kuno, dan energi yang amat kuat tiba-tiba meledak, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Bahkan keempat binatang buas yang bertarung dengan gila-gilaan pun terkejut melihat ini. Puff! Pada saat ini, pedang raksasa itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, dan retakan besar muncul pada perisai yang dibentuk oleh kuali kuno, lalu hancur. Tetuatein muntah darah. Kekuatan spiritualnya menjadi kacau, dan ia terluka parah. Meskipun begitu, ia berhasil menangkis serangan pedang itu. Ia menatap Yesuan dengan ketakutan. Meskipun ia selamat, ia merasa nyawanya terancam oleh tebasan pedang itu, dan pikirannya masih kacau. Para penonton terkejut, dan mereka menatap Yesuan dengan hormat. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani mempertanyakan kekuatan Yesuan, dan tidak ada seorang pun yang berhak mengatakan bahwa dia sombong. Bagaimana dia bisa sombong? Dia punya kekuatan untuk membuktikannya, jadi apa salahnya bersikap sombong? Kakak senior. Melihat hal ini, Su Changkong, Li Xiyuan, dan para kultivator lain dari Sekte Dewa Abadi bergegas maju dan dengan hati-hati membantu Tetuatein berdiri, menggunakan kekuatan spiritual mereka sendiri untuk membantunya pulih. Pada saat yang sama, Yesuan melayang turun dari langit dengan ekspresi acuh tak acuh dan perlahan mendarat di samping Penatuatein. Melihat ekspresi cemberutnya, ia berkata dengan sangat serius, warisan Sekte Dewa Abadi hanyalah sampah. Mendengar ini, Penatuatein memuntahkan seteguk darah dan langsung pingsan. Mulut semua orang berkedut saat mendengar ini.
Bukankah itu sangat brutal? Dia sudah melukai tetua Taiyin dengan tebasan pedangnya, lalu kata-katanya melukai jiwanya. Siapa yang sanggup menahan ini? Begitu selesai berbicara, Yesuan berbalik dan pergi dengan ekspresi acuh tak acuh. Setelah pamer, tak ada gunanya lagi untuk tinggal. Kakak senior, kamu baik-baik saja. Melihat penatua Taiyin yang pingsan karena marah, ekspresi Su Changkong dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Mereka menatap kepergian Yesuan dengan saksama. Kemudian, mereka melihat ke arah penonton yang tidak jauh dan memahami apa yang telah terjadi serta konsekuensinya. Hari ini, martabat Sekte Dewa Abadi telah hancur. Tetua Agung Sekte Dewa Abadi telah dipukuli oleh kepala puncak awan langit. Jika kabar ini tersiar, kultivator berbakat mana yang akan memilih bergabung dengan Sekte Immortal Divine di masa mendatang? Ini lebih dari sekadar rasa malu. Ini penghinaan. Ayo pergi. Tatapan Li Siyuan dingin saat berbicara. Ia lalu buru-buru menggendong tetua Taiyin di punggungnya dan pergi, wajahnya dipenuhi amarah. Jika mereka tetap tinggal, keadaannya akan bertambah buruk. Setelah beberapa saat, di sebuah gua di luar pegunungan Dewa Kuno, penatua Taiyin akhirnya terbangun. Ketika dia memikirkan apa yang baru saja terjadi, dia meraung marah. Menjijikkan. Yesuan, kau dan aku adalah musuh bebuyutan. Tatapan mata pria itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, dan tekanan mengerikan dari seorang ahli alam setengah langkah tertinggi terpancar keluar. Namun, pada saat yang sama, penatua Taiyin merasakan penyesalan yang mendalam. Tenaga hidupnya sudah hampir habis, dan setelah pertarungan hebat tadi, dia telah menghabiskan lebih banyak lagi tenaganya. Namun, ia bahkan lebih bingung bagaimana kekuatan Yesuan bisa begitu mengerikan. Seorang kultivator alam penguasa mistik tingkat puncak telah mampu menghancurkan seorang ahli alam tertinggi setengah langkah seperti dirinya. Jika seorang jenius mengerikan dibiarkan tumbuh selama beberapa dekade lagi, bukankah ia akan menjadi Tian Xuan lainnya? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.